Halo, selamat sore Umi, apa kabar? Sore, Alhamdulillah kabar baik Kang Kus. Ya, syukur Alhamdulillah pada damang semuanya. Alhamdulillah. Ada yang mau Ya, ditanya? ya memang soal pembicaraan kematian Nabi ataupun kematian daripada Yesus itu seringkali jadi hal yang menarik untuk dibicarakan. Karena itu adalah menunjukkan apa yang terjadi sebenarnya. Jadi kalau memang sudah diakui bahwa memang ada sih hadisnya Umi ya, yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu memang eh, mati diracun meskipun memang 4 tahun. Ya, karena racun itu sendiri kan tidak termakan, tetapi hanya sisa-sisanya aja yang tersisa di langit-langit Nabi. Dan itu sebenarnya yang menyebabkan kematiannya. Hadisnya dari Makanya mana? kenapa bisa 4 tahun ya? Hadisnya dari mana? Hadisnya ada hadisnya. Mana hadisnya tunjukkan? Aduh. Di Sunan Abu Daud 3912. Apa? Sunan Sunan Abu Daud. Sunan Ya, Abu Daud. ya. Sunan. Ya, Sunan Abu Daud 3912. Coba buka di share screen aja. Di share screen ya. Aduh. Saya buka dulu ya karena ini harus cari Sunan Abu Daud. Enggak ada kalau hadis Sunan Abu Daud. Sunan Abu Daud tahu kan ya? Enggak ada. Enggak ada Sunan Abu Daud. Loh, nggak ada Umi. Enggak ada Sunan Abu Daud. Iya. Enggak ada. Sunan Jadi itu Abu bukan Daud. Buka aja, buka coba. Sunan Abu Daud. Masa itu bukan hadis, Umi? Buka aja hadisnya, dicari dulu. Oke, sebentar. Sa- Saya baru dengar kalau Umi mengatakan itu bukan ya. Enggak, ya bukan Sunan, kok Sunan? Enggak ada Sunan. Sunan Abu Daud itu di mana? Jadi Sunan Abu Daud itu Kalau bukan Sunan hadis itu gitu. apa sih? Sunan itu apa sih? Bentar ya. Enggak ada namanya Sunan Abu Daud. Adanya Sunan Kalijaga, Sunan Gunung Jati, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Muria. Terus ini Sunan Abu Daud dari mana? Sunan Abu Daud. Ya Sunan Abu dari hadis lah. Nah, awur. Ngawur ya. Cari yang benar, cari yang benar. Oke, ada nih, ada. Saya share screen ya, Umi ya. Oke, nanti kita lihat nih ya. Nah, ini coba lihat. Ini di atasnya ada tulisan ya, Sunan Abu Daud 3912. Hurufnya kecil-kecil ya, saya gedein ya. Boleh. Ini ada huruf Arabnya. Nah, ini saya bacain aja ya, lebih bagus ya. Mulai dari sini deh, dari Abu Salamah. Nah, namun ia tidak menyebutkan Abu Hurairah. Ia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima hadiah, namun tidak makan zakat. Ia menambahkan ada seorang wanita Yahudi Khaybar yang memberi hadiah daging guling yang telah dilumuri racun kepada beliau. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya lalu makan daging kambing tersebut. Namun kemudian beliau bersabda, angkatlah tangan kalian dalam kurung berhenti makan. Karena sesungguhnya daging kambing ini telah memberiku kabar bahwa ia telah dibubuhi racun. Bisyar ibnu al-Bara bin Marur al-Ansari akhirnya meninggal dunia. Ya. Rasulullah kemudian mengutus utusan kepada wanita Yahudi tersebut. Beliau bertanya, apa yang mendorongmu untuk melakukan hal itu? Wanita itu menjawab, jika engkau seorang nabi, maka apa yang aku lakukan tidak akan membahayakanmu. Namun jika engkau hanya seorang raja, maka dengan begitu aku telah mengistirahatkan manusia darimu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lantas memerintahkan agar wanita itu dibunuh. Maka ia pun dibunuh. Kemudian beliau berkata pada saat sakit yang membawanya kepada kematian,
aku masih merasakan apa yang pernah aku makan di Khaybar. Dan sekarang ini adalah benar, waktu benar, terputusnya benar, tungguku itu nggak kematian. benar, Kangkus, itu nggak benar. Nggak benar. Nggak benar. Kisah wafatnya Jadi yang benar Rasulullah, bagaimana? Kisah wafatnya Rasulullah itu saat Nabi berusia 62 tahun, yaitu 4 tahun setelah proses peracunan itu dan gagal. Iya. Iya. Ya, kalau soal gagalnya saya sih paham karena saya pernah baca. Iya. Tetapi karena masih ada sisa racun di lidah langit-langit Nabi, itulah yang akhirnya membawa pada 4 tahun kematiannya itu. Jadi ini ada hadis yang mengatakan bahwa aku masih merasakan apa yang pernah aku makan di Khaybar. Nah, jadi ini terkait kepada racun itu. Ini ada di dalam sebuah hadis. Logikanya Ya, begini, Kang Kusnadi, itu Rasulullah itu setelah diracun itu masih bisa menaklukkan Arab Saudi, sehingga semua ada di bawah kekuasaan beliau. Iya. Ya, itu tidak ada karena Rasulullah hanya sakit 13 hari menjelang kematiannya, menjelang kematiannya. Racunnya kemakan nggak? Enggak, karena baru sampai di lidah itu dimuntahkan kembali, makanya dibaca. Iya, makanya kan Anas bin Malik melihat masih ada sisa. Tidak ada, itu dari mana itu? Makanya kalau gini ya, Kang Kus, kalau misalkan hadis itu tidak benar, hadis itu sahih apa tidak? Dinyatakan sahih apa tidak? Hasan, dhaif apa sahih? Sebentar, Umi akan okay. sampaikan lagi nih sama Kang Kus tadi ya. Ya. Jadi ini udah ya screen-nya ya. Udah. Ya. Seorang perempuan Yahudi yang berperan besar dalam makar buruk itu lalu memberinya hadiah berupa penyuguhan hidangan daging kambing kepada Rasulullah SAW dengan menyisipkan racun yang banyak padanya. Ketika Rasulullah SAW baru memasukkan daging tersebut ke mulutnya, daging itu mengabarkan kepada beliau. Itu adalah yang menjadi mukjizat daripada Rasulullah. Daging itu mengabarkan kepada Nabi SAW kalau mengandung racun. Seketika itu Nabi SAW langsung memuntahkan daging itu dari mulutnya. Hal ini merupakan mukjizat Rasulullah SAW yang lebih mulia daripada mukjizat Nabi Sulaiman yang memahami bahasa semut. Sebab semut itu ialah makhluk hidup yang bernyawa, memiliki mulut untuk berbicara, sedangkan sepotong daging tersebut seperti makhluk yang mati, bahkan telah matang dipanggang api. Ya, ini ada diriwayatkan di dalam hadis Imam Muslim meriwayatkan di dalam kitab sahihnya yang juz ke-11 halaman 179. Dari Anas ia berkata bahwasanya seorang perempuan Yahudi pernah datang memenuhi Rasulullah SAW dengan membawa daging kambing yang telah diberi racun. Lalu beliau memakannya sebagian. Setelah beliau mengetahui bahwa daging itu beracun, lalu perempuan itu segera dibawa menghadap Rasulullah. Nah, ini ya. Jadi Rasulullah tidak jadi memakannya. Yang memakannya itu adalah seorang sahabat yang menjadi juru masak di tempat beliau. Dan itu dia wafat setelah memakan daging itu. Jadi tidak ada dijelaskan bahwa Rasulullah wafat karena memakan daging itu, tidak. Karena dari peristiwa peracunan itu 4 tahun Rasulullah bisa memimpin perang-perang besar menghadapi Yahudi seperti itu. Iya, tapi kan karena memang tidak memakan racun itu, maka sisa-sisanya masih ada kan di mulutnya? Tidak ada. Tidak ada. Rasulullah menjelang wafatnya itu hanya 13 hari dan penyebabnya pun demam tinggi. Itu Rasulullah yang menjadikan Rasulullah wafat seperti halnya manusia biasa. Beliau sakit selama 13 hari, bukan sakit karena diracun. Karena kalau beliau sakit karena diracun seharusnya dari 4 tahun yang lalu. Seperti itu. Nah, coba lihat satu lagi hadis ya. Masih Sunan Abu Daud. Ini nomor 3909. Ya, saya gedein ya. Nah,
Saya baca mulai dari sini aja nih. Iya, ini pertanyaannya kesahihannya di mana? Ini Sunan Abu Daud, ini Sunan itu apa? Sunan Abu Daud. Kesahihannya di mana? Di sana ditunjukkan nggak bahwa hadis itu sahih? Ya, kalau kita lihat sanad dan perawinya ada di sini kan, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Habib berkata, telah menceritakan kepada kami Khalid Ibnul Harits berkata, dan seterusnya. Ini kan sanadnya lengkap. Jadi saya bacakan dari yang terakhir di sini kan, dari Anas bin Malik berkata, seorang wanita Yahudi datang kepada Rasulullah SAW dengan membawa daging kambing yang telah diberi racun. Lalu beliau memakannya. Setelah itu wanita Yahudi tersebut dibawa ke hadapan Rasulullah SAW. Beliau lantas menanyakan tentang hal tersebut. Wanita itu menjawab, aku ingin membunuhmu. Beliau bersabda, Allah tidak akan memberikan kemudahan bagimu untuk melakukan itu. Atau beliau mengatakan untuk melakukan hal itu terhadapku. Para sahabat berkata, bagaimana jika kami membunuhnya saja? Beliau bersabda, jangan. Anas berkata, dan aku masih melihat sisa-sisa racun itu di tenggorokan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi racun itu meninggal. Tidak, apalagi sampai di tenggorokan, karena Rasulullah baru sampai di lidahnya saja. Bagaimana bisa sampai di tenggorokan? Ya, ini kan bukan kata saya, Umi, ini kata hadis. Iya, makanya ini kan sekarang ini ini umat Kristen ini sekarang banyak menggunakan hadis-hadis yang nggak jelas, begitu kan? Dari cerita di sana saja Rasulullah baru sampai pada lidahnya, kemudian memuntahkannya lagi. Bagaimana bisa sampai ke tenggorokan? Ya, saya kan nggak tahu. Yang saya ambil dari hadis. Makanya, jelas ini kan hadis dari. Dan di sini diceritakan pada saat kejadian kan, pada saat kejadian itu. Namun apa yang terjadi? Rasulullah masih bisa bertahan hidup, bahkan dia masih menjadi pemimpin perang selama 4 tahun itu dan menaklukkan Saudi Arabia sehingga dia di bawah kekuasaan Islam. Ini kalau hadis ini kita lihat, ini bercerita tentang saat itu. Dan apa yang terjadi? Ternyata Rasulullah masih bisa hidup bertahan selama 4 tahun lamanya dalam keadaan baik-baik saja. Logikanya begini, saat Rasulullah memimpin perang tidak mungkin dia dalam keadaan sakit. Dan di sini diceritakan sakitnya Rasulullah itu hanya 13 hari setelah melakukan haji. Itu pun setelah melakukan haji wada. Kalau ini kita lihat dari hadis ini peristiwa pada saat itu. Ya kan? Meskipun di sini misalkan benar racun itu telah sampai pada tenggorokan, seharusnya Rasulullah mati pada saat itu. Ya kan? Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Zainab. Ya, kalau misalnya racun itu meluncur ke perutnya, ya pasti mati saat itu juga. Tetapi karena sempat dimuntahkan, ya nggak mati dong. Yang jadi pertanyaan kan begini. Sampai di tenggorokannya, Kangkus. Kangkus tadi kan tanya, ya kan? Itu tidak sampai pada tenggorokannya, tetapi baru sampai pada lidahnya daging itu memberitahukan. Nah, baru Rasulullah memperingatkan kepada sahabat-sahabatnya untuk berhenti memakan daging itu. Baru sampai pada lidahnya Rasulullah memuntahkan daging itu karena sudah ada pemberitahuan daripada daging itu. Nah, yang jadi pertanyaan tuh begini, kenapa daging itu tidak berbicara sebelum dimakan? Karena kalau sebelum dimakan, itu sama sekali racun itu tidak akan masuk ke mulut. Justru racun itu berbicara pada waktu yang sangat tepat. Bukan racun, daging. Ya, daging lah. Maksudnya daging itu berbicaranya pada saat yang sangat tepat gitu. Karena kalau terlambat saja, itu pasti Nabi akan mati seketika. Tetapi kalau dia itu lebih cepat ngomongnya, maka itu tidak akan masuk ke mulut. Ya silakan ditanya sama dagingnya, kenapa tidak bicara pada awalnya? Jadi itulah jawabannya, bahwa daging itu berbicara tepat waktu, sehingga itulah 4 tahun baru menimbulkan kematian. Tidak ada dijelaskan Rasulullah wafat karena racun, tetapi karena sakit 13 hari, sakit demam tinggi. Ya, demam tinggi akibat daripada efek racun itu. Dari mana tahu dari efek racun itu? Ya, kalau dikompres, katanya dikompres, ditutupin. Mana ada di sana disebutkan kalau Rasulullah mati 13 hari menderita panas, demam tinggi itu karena reaksi daripada racun.
Sementara Ya, proses begini, proses peracunan itu 4 tahun sebelumnya. Kemudian karena Rasulullah sakit demam tinggi layaknya sakit kita manusia biasa, lalu dikatakan efek daripada racun. Kalau efek daripada racun, seharusnya saat itu juga Rasulullah mati. ya kembali karena ada hadis itu yang mengatakan bahwa Hadis dia masih apa? merasakan sakit. Hadis Yang apa? tadi Sunan Abu Daud. Apa itu Sunan hadis? Abu Daud. Hadis. Hadis dong. Itu yang diriwayatkan. Kalau hadis itu seharusnya datang dari mulut Rasulullah sendiri. Itu kan diriwayatkan. Nah, ini periwayatnya dia itu sahih apa tidak? Ya, kalau kita lihat sanatnya ya kan di situ ada. Itu Tahu dari mana sumbernya? Tahu Kan kita dari bisa lihat. mana? Nih. Tahu dari mana? Nah, Iya, itu kalau gitu nih. tahu dari mana sanadnya itu, perawi-perawinya itu tahu dari mana itu seperti itu. Nah, ini dari awalnya ya. Telah menceritakan kepada kami Wahab bin Bakiyah. Iya, Bakiyah tahu dari Khalid. itu sebentar Kang Kusnadi tahu Ya. itu adalah apa namanya sanad yang menceritakan tentang proses peracunan Rasulullah. Lalu di mana Ya, tetapi- di mana yang mengatakan bahwa Rasulullah setelah 4 tahun kemudian mati karena diracun, karena efek daripada racun itu di mana? Ya, kalau yang ada di sini ya, di Sunan Abu Daud. Tapi ada juga di Sahih Bukhari. Cuman Mana Sahih coba Bukhari, yang di Sahih Bukhari mana? yang di Sahih Bukhari itu saya sih nggak mempersiapkan itu ya. Ya, Tapi saya silakan ada di cari dalam. aja Di WA ya. di WA. Itu mengenai soal Nabi wafat karena diracun. Tapi itu juga kan dikatakan oleh Ustadz Abdul Somad. Ustadz Abdul Somad juga mengatakan begitu, Mi. Mana coba buktikan aja. Ustadz Abdul Somad, terus kemudian yang dari Malaysia itu, aduh siapa namanya ya, sama juga ngomongnya begitu. Mi. Mana buktinya? Ahmad Jailani. Oh ini, ya Ahmad Jailani. Coba Umi mana? belum tahu ya Enggak, rupanya ya. mana? Oke, ntar ya saya harus cari di mana nih. Paling suaranya kali Mbak Umi mau denger ya. Sebentar. Nih ya. Ada beberapa riwayat yang cerita tentang hal ini. Antaranya riwayat daripada Imam Bukhari dan sebagainya yang mana Nabi kata dekat Aisyah, "Wahai Aisyah, aku masih dapat rasa sakit akibat daripada makanan yang aku makan di Khaybar." Nabi sebut dengan jelas. Dia rasa sakit akibat daripada makanan yang Nabi makan di Khaybar. Nabi sebut. Dia kata bahawa masa dia rasa tu, dia kata, dan inilah dia kata, wahai Aisyah, aku dapat rasa urat nadiku terputus kerana racun berkenaan. Nabi rasa urat nadi dia tadi terputus dengan sebab racun berkenaan. Itu antara riwayat yang dibawa oleh Bukhari. Sebab tu kalau ada orang kata Nabi wafat dengan sebab racun Khaybar, itu bukan cerita dongeng. Dia ada dalam Sahih Imam Bukhari. Itu bukan cerita dongeng. Dia ada dalam Sahih Imam Bukhari. Itu bukan cerita dongeng. Dia ada dalam Sahih Imam Bukhari. Al-Mubarakfuri dalam kitab dia Ar-Rahiqul Makhtum yang kata bahawa Nabi sebenarnya dah makan kambing tadi. Nabi sebenarnya dah makan kambing tadi. Nabi sebenarnya dah makan kambing tadi. Sebahagian daripada racun tadi, walaupun telah diluahkan balik oleh Nabi, sebenarnya sebahagian daripada racun telah pun memasuki jasad baginda yang mulia. Pada Anas bin Malik, dia kata kesan racun yang kena dekat Nabi tu, dia lekat dekat lelangit. Racun yang Yahudi bagi tu, dia melekat di lelangit Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian muslimin muslimat sekalian
Maka antara yang berlakunya ialah selepas itu dia kata bahawa aku tidak mencurigai selain daripada wanita Yahudi itu, dan inilah waktunya urat nadiku terputus. Nabi bila dia nak meninggal, dia kata bahawa dia mencurigai bahawa apa yang berlaku kepada baginda pada masa itu hasil daripada perbuatan wanita Yahudi berkenaan. Sebab tu ulama berpendapat bahawa perempuan itulah sebenarnya yang membunuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat sekalian, maka kita lihat dalam isu ini, kita tengok satu-satu bagaimana hadis yang diriwayatkan daripada Az-Zuhri. Urwah berkata bahawa Aisyah berkata, dia kata qalat Aisyah radhiyallahu anha, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul fi maradihi alladhi mata fihi. Dia kata bahawa Aisyah kata masa Nabi tu, dia kata masa Nabi sakit yang menyebabkan Nabi mati, dia kata ya Aisyah, Nabi kata wahai Aisyah, ma azalu ahad, dia kata alamat ta'am alladhi akalt, dia kata alladhi akaltu bi Khaybar fa hadha awan wajadtu inqita'a abhari min dhalika sam. Dia kata bahawa aku masih dapat rasakan sakit kerana makanan yang pernah aku makan di masa peperangan Khaybar, dan inilah saat bagi aku terasa terputusnya urat nadiku kerana racun berkenaan. Tuan-tuan, dalam fiqh muqarran dia ada perbahasan apa makna inqita'a abhari. Inqita'a abhari, urat nadi. Yang kata urat nadi ni, inqita'a abhari ni hak mana? Urat itu nadi, ya, Umi. urat yang dekat ada kan itu Ahmad Jalani yang dari Malaysia. Oke, gini ya, kita berbicara logika, Kang Kusnadi. Umi akan bicara logika ya kepada Kang Kusnadi. Yang namanya meninggal karena diracun itu ya setelah makan racun langsung mati. Misalkan meninggal karena kecelakaan, ya habis kecelakaan beberapa saat langsung mati. Meninggal karena disambar petir, itu ya habis disambar petir lalu mati. Lalu Nabi, ada seorang sahabat ketika sengaja memakan racun itu, sahabat itu langsung mati. Dan Rasulullah ini masih beraktivitas normal selama 4 tahun lamanya. Ya, apa yang begitu disebut mati karena keracunan. Jadi menurut saya, ya menurut Umi, Rasulullah ini mati secara wajar, bukan karena racun. Dan juga harus memaklumi bahwa banyak nabi dari Bani Israel ini yang mati karena dibunuh umatnya sendiri. Nah seperti itu. Jadi pada intinya begini, kalau misalkan nabi mati karena racun, seharusnya pada saat itu juga. Oke lah, kalau misalkan kita ikuti kalau misalkan ada sisa-sisa racun. Itu Rasulullah mati dalam keadaan syahid. Ya, itu benar sih. Dari Ahmad Jalani mengatakan bahwa Nabi mati sebagai syuhada. Iya, kalaupun benar itu disebabkan karena racun. Tapi kalau kita menggunakan logika, kalau Rasulullah mati hanya karena racun, seharusnya pada saat itu juga Rasulullah mati dalam keadaan keracunan seperti yang terjadi kepada sahabatnya, begitu kan? Tetapi ini Rasulullah masih bisa beraktivitas normal, bahkan memimpin perang selama 4 tahun. Kalaupun ya, ini digarisbawahi, kalaupun Rasulullah wafat hanya karena keracunan yang masih sisa dari 4 tahun yang lalu, itu bila bisa dikatakan syahid. Tapi apa yang ada di sini adalah saat Rasulullah wafat itu dia karena demam tinggi selama 14 hari setelah melakukan haji wada, seperti itu. Nah, kalaupun ada pendapat yang menyatakan Rasulullah dikaitkan kepada 4 tahun yang lalu karena memakan daging kambing, walaupun pada saat itu dimuntahkan kembali, dan yang memakan atau menelan daging itu langsung mati saat itu, ya, itu menurut Umi ya ini adalah bukan karena proses racun. Tetapi kalau misalkan pada saat Rasulullah sakit 13 hari dia menderita demam tinggi, lalu berbicara seperti tenggorokanku seperti terbakar seperti itu hal yang wajar yang terjadi kepada orang yang sedang
sakit demam tinggi selama 14 hari, selama 13 sampai 14 hari, itu adalah wajar. Tapi Umi rasa itu bukan masalah racun. Karena kalau masalah racun itu seharusnya pada saat itu juga Rasulullah sama halnya seperti sahabatnya. Karena pada waktu itu dikatakan Rasulullah pada saat sudah masuk di mulutnya, di dalam lidahnya, daging itu berbicara, lalu Rasulullah langsung memuntahkan. Artinya tidak sampai kepada tenggorokan, tidak sampai menelan. Tetapi apa yang terjadi dengan sahabatnya yang sudah sampai menelan daging itu, sahabat Nabi itu mati. Ya, memang kalau kita pikir secara akal sehat, kalau dia makan racun, ya maksudnya makan daging beracun, ya memang nggak bakalan tahan lama. Itu saya mengerti jalan pikiran kita sebagai orang yang berakal sehat begitu. Cuman ini kan ada hadis yang mengatakan bahwa ternyata dia sempat memuntahkan, dan kedua ada perkataan Nabi sesaat sebelum meninggal dia mengatakan begitu. Nah itu yang menjadikan tanda tanya. Jadi pilihannya adalah apakah hadisnya yang salah ataukah siapanya yang salah kalau begitu. Baik, itu adalah satu riwayat tuan sekalian. Riwayat yang kedua lebih kurang sama. Lebih kurang sama, dan riwayat yang kedua ni adalah riwayat daripada Imam Bukhari. Saya baca terjemahan, dia kata, wahai Aisyah, aku masih merasakan sakit kerana makanan yang pernah aku makan di perang Khaybar, dan inilah saatnya bagiku merasai terputusnya urat nadiku kerana racun berkenaan. Jadi ulama yang berpegang bahawa Nabi mati kerana racun Khaybar berdasarkan kepada hadis-hadis ni. Berdasarkan kepada hadis-hadis ni. Baik, kita tengok tuan-tuan sekalian macam mana cerita ni sehingga menyebabkan ulama berpisah kepada dua kumpulan. Hadis yang pertama tuan-tuan sekalian, dia kata yang macam mana hadis ni adalah hadis Ibnu Abbas. Dia cerita tentang seorang perempuan Yahudi yang mana dia masak daging kambing, dia pergi bubuh racun. Lalu dia kata, lalu dihantar kepada perempuan tadi, ditanya, kenapa kamu bubuh racun dalam daging kambing yang kamu nak bagi dekat Rasulullah? Dia kata aku nak. Dia kata kalau benar, dia kata Muhammad tu seorang Nabi, dia kata pasti sekali Allah Ta'ala akan bagi tahu kepada dia bahawa itu adalah racun. Dia nak tahu. Dia kata kalau betul dia ni Nabi, Muhammad ni Nabi, mesti Allah Ta'ala bagi tahu kepada Nabi bahawa itu adalah racun. Dia kata, tapi kalau engkau bukan seorang Nabi, kalau Muhammad tu bukan seorang Nabi, maka manusia takkan lagi terganggu oleh kamu. Ibnu Abbas kata, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia ambil daging kambing, bubuh dekat mulut baginda yang mulia, dan dia rasa racun berkenaan, maka Ibnu Abbas kata bermula daripada itulah Nabi dia berbekam. Setiap kali dia rasa kesan daripada racun tu, Nabi akan berbekam. Kenaan dalam riwayat yang lain daripada Anas bin Malik, dia kata kesan racun yang kena dekat Nabi tu, dia lekat dekat lelangit. Racun yang Yahudi bagi tu, dia melekat di lelangit Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian muslimin muslimat sekalian, maka antara yang berlakunya ialah selepas itu dia kata bahawa aku tidak mencurigai selain daripada wanita Yahudi itu, dan inilah waktunya urat nadiku terputus. Nabi bila dia nak meninggal, dia kata bahawa dia mencurigai bahawa apa yang berlaku kepada baginda pada masa itu hasil daripada perbuatan wanita Yahudi berkenaan. Sebab tu ulama berpendapat bahawa perempuan itulah sebenarnya yang membunuh Nabi kita itu yang Muhammad saya dapat sallallahu dari alaihi Ahmad ya. Memang soal adanya sakit demam itu juga dibahas sama dia. Iya, karena sekarang kisahnya panjang. Karena dia bilang gini, ulama-ulama Ansar yang dari Mesir memang tidak menyetujui kalau seorang nabi masa bisa diracun sih gitu. Nah, jadi akhirnya mereka berkesimpulan bahwa dia matinya karena demam gitu. Tetapi akibatnya katanya soal kesahihan hadis jadi dipertanyakan. Nah, itu yang jadi masalah karena Ibnu Katsir maupun
ada nabi ulama besar yang lain sesepakat dengan Ahmad Jalani itu. Jadi ini pertentangan di dunia inkaran Islam itu sendiri gitu. Para ulama berbeza pendapat tentang apa yang menyebabkan Nabi wafat. Sebahagian fuqaha kata Nabi wafat bukan sebab racun Khaybar yang berlaku dalam bulan Safar, tapi Nabi wafat kerana Nabi wafat akibat daripada demam biasa. Pendapat yang pertama kata Nabi tak akan mati kerana dibunuh oleh Yahudi, kerana itu akan menyebabkan jatuhnya martabat Nabi, menjejaskan nubuah baginda. Tetapi sebahagian ulama yang lain termasuk Al-Syekh Al-Mubarakfuri dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum, dia kata tak, berdasarkan riwayat yang sahih termasuk dalam Sahih Bukhari dan sebagainya, mengatakan bahawa Nabi wafat kerana racun Khaybar. Manakala Ibnu Mas'ud kata apa? Ni Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia kata sekiranya aku bersumpah 9 kali, dia kata kalau aku bersumpah 9 kali, dia kata untuk menyatakan bahawa Rasulullah wafat kerana dibunuh oleh Yahudi, aku sukai, dia kata aku lebih suka untuk cakap macam tu daripada aku bersumpah sekali untuk mengatakan beliau tidak terbunuh. Ibnu Mas'ud kata dia sanggup sumpah 9 kali untuk kata Nabi mati sebab dibunuh, daripada bersumpah sekali nak bagi tahu Nabi mati biasa. Itu pendapat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Tuan-tuan kena faham. Salafus salih bila dia bercakap tentang sumpah ni benda yang tidak disukai, benda yang bukan kita boleh buat main-main. Manakala Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, siapa dia Imam Asy-Sya'rawi? Imam Asy-Sya'rawi ni seorang ulama Azhar yang terkenal, seorang ulama Mesir yang terkenal. Dia baru meninggal dunia beberapa tahun yang lalu. Syekh Asy-Sya'rawi, Mutawalli Asy-Sya'rawi. Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi kata apa tuan-tuan? Dia kata bahawa wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan disebabkan oleh racun Khaybar. Itu pendapat dia. Kan? Baik, sebab tu siapa yang belajar di Mesir, tuan-tuan, siapa yang belajar di Mesir, biasanya mereka akan berpendapat Nabi mati bukan sebab racun Khaybar. Bukan sebab racun Khaybar, sebab boleh kata majoriti ulama Azhar, majoriti ulama di Mesir berpegang dengan pendapat yang sama dengan Syekh Asy-Sya'rawi yang kata Nabi mati bukan sebab racun Khaybar yang diberi oleh orang Yahudi. Tak, dia kata walaupun dalam hadis-hadis menunjukkan bahawa Nabi rasa sakit itu sampai Nabi wafat. Dia kata walaupun Nabi kata dia rasa tu sampai dia wafat. Itu pendapat majoriti ulama di Mesir. Dia kata sebab apa alasan dia tadi? Sebab dia kata kedudukan Nabi yang mulia. Dia kata kedudukan Nabi yang mulia tidak memungkinkan untuk Nabi mati dengan sebab racun Khaybar. Dia kata kalau Nabi mati dengan sebab racun Khaybar, itu menunjukkan bahawa Nabi sama dengan manusia lain, boleh dibunuh. Muslimin muslimat sekalian, Imam Ibn Kathir kata apa tentang cerita ni? Imam Ibn Kathir dia kata bahawa Nabi kita mati dibunuh. Itu pendapat Imam Ibn Kathir. Soalannya sebab apa? Sebab apa Imam Ibn Kathir antara dua pendapat ni, Nabi mati secara biasa dengan Nabi mati dibunuh oleh racun Khaybar, dibunuh oleh perempuan Yahudi? Imam Ibn Kathir yang kita duduk mengaji kitab tafsir dia tu, Tafsir Al-Azim, Imam Ibn Kathir. Kenapa Imam Ibn Kathir memilih pendapat yang kedua? Pendapat yang kata Nabi dibunuh. Sebab apa? Sebab Imam Ibn Kathir kata dalam kitab dia Al-Bidayah wan Nihayah, dia kata sebabnya ialah kalau kita terima pendapat yang kedua ni, dia kata pendapat yang kedua ni satunya dia adalah riwayat yang sahih, riwayat yang diakui benarnya cerita itu, satu. Yang keduanya dia kata
Kalau kita terima pendapat yang kedua, kita menerima bahawa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mati dia adalah mati dalam keadaan syahid fi sabilillah. Sebetulnya bukan pertentangan juga. Itu sah-sah saja mereka berpendapat seperti itu, Kang Kusnadi ya. Tapi kita harus menggunakan logika juga. Kalau misalkan racun yang ada di dalam daging itu yang memang racun yang kuat ya, ini racunnya. Seharusnya saat itu juga Rasulullah wafat, seperti apa yang terjadi dengan sahabatnya. Begitu kan? Kalau misalkan Rasulullah pada saat itu sampai menelan, otomatis nasibnya akan sama dengan sahabatnya. Tetapi apa yang terjadi dengan Rasulullah, karena sudah diperingatkan, atau si daging itu sudah berbicara bahwa dia itu mengandung racun, begitu. Akhirnya Rasulullah memuntahkan. Itu sah-sah saja pendapat mereka, ya. Sebetulnya tidak ada pertentangan dengan hadis ini atau dengan pemahaman ini. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa Rasulullah ini wafat pada 4 tahun setelah terakhir itu dia memimpin perang Khaybar, menyelesaikan perang Khaybar dengan Yahudi itu. Kemudian Rasulullah melakukan haji yang terakhir atau haji wada. Nah, setelah pulang dari sana Rasulullah menderita demam yang sangat tinggi, begitu kan. Dan di sana bisa jadi orang berpemikiran bahwa demam itu adalah efek dari racun yang dulu, yang 4 tahun sebelumnya, ya. Tapi kita juga bisa berpikir kalau orang yang merasakan demam tinggi itu pasti akan merasakan tenggorokannya panas seperti apa ya, dan segala macam. Nah, itu sebetulnya ini adalah sebuah pemahaman atau pendapat yang tidak bertentangan. Ya, hanya saja begini, kalau misalkan kita menggunakan logika, ya kan, menggunakan logika kita, kalau kita menelan racun yang daya bunuhnya sangat kuat, itu seharusnya pada saat itu Rasulullah mati. Tetapi pada saat itu Rasulullah masih dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak menelan daging itu. Dan setelahnya itu 4 tahun beraktivitas biasa, bahkan bisa menaklukkan Saudi Arabia sehingga di bawah kekuasaan Islam. Kalau orang yang berada di bawah pengaruh racun sudah tentu tidak akan bisa sampai melakukan hal menjadi pemimpin perang, nggak bisa. Ya paling dia kalaupun misalkan ada efek samping itu selama 40 tahun mungkin terkapar, ya kan, bertahan dengan hidup yang sengsara, dengan hidup yang terkapar. Tapi kan yang terjadi dengan Rasulullah tidak seperti itu, tidak seperti ini. Beliau masih menjadi pemimpin perang gitu loh, bisa menaklukkan Saudi ini dengan di bawah pimpinan dia. Nah, itu tinggal kembalikan kepada kitanya. Memang apalagi dari hadis ya, karena hadis ini adalah periwayatan dari orang-orang yang ya begitu, tidak langsung daripada Rasulullah, tetapi dari ini ke ini, dari ini ke ini, dari ini ke ini, sehingga di tengah perjalanan cerita itu bisa saja terjadi semacam penambahan atau pengurangan cerita, begitu. Tetapi kita lihat apa yang terjadi dengan Rasulullah pada saat wafat. Dia tidak wafat dengan keadaan seperti orang yang sedang keracunan, tidak. Beliau itu hanya sakit setelah melakukan haji wada. Sakit yang biasa lah, orang sakit demam tinggi seperti itu. Nah, ini tergantung, karena ini tidak bertentangan sebetulnya, karena ini bukan daripada Al-Qur'an, tetapi dari periwayatan, bukan dari ucapan Rasulullah sendiri, tapi periwayatan bukan para sahabat juga ya. Ini periwayatan yang turun temurun seperti itu, sehingga ada cerita bahwa Rasulullah setelah 4 tahun kemudian wafat karena sisa dari racun-racun yang tertinggal seperti itu. Itu sah-sah aja, karena itu adalah periwayatan mereka, kisah-kisah yang mereka sebutkan. Tetapi kita lihat kepada akhirnya Rasulullah itu wafat itu bukan karena racun, tapi karena demam tinggi seperti itu. Oke, sebentar, ada yang sudah bergabung di sini, ada Bang Ibrahim dan Bang Ryan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Suaranya jelas nih? Mana coba? Halo? Suara saya jelas nggak? Oh, kurang jelas, Bang.
Kayak jauh dari perangkat. Satu, tes, jelas ya? Nggak kayak biasanya Maksud itu suaranya. Kayak jauh dari perangkat. Iya, saya coba dulu. Itu Roh Kudusnya nggak ada. Ditinggalin Roh Kudus itu. Coba dibuka headsetnya Bang Jibrahim. Kayaknya itu dari headset deh. Oke, Bang Ryan, silakan kalau misalkan mau menambahkan pernyataan-pernyataan dari Kang Kusnadi. Apa nih yang tadi masalah racun ya? Iya. Oh, masalah racun. Kang Kusnadi. Ya, saya walaupun berlatar belakang keluarga militer, tapi terus terang kakak saya, abang saya juga ada seorang dokter ya. Dan dia juga salah satu ahli racun di Indonesia. Saya katakan ya, yang namanya racun, sekecil apapun, kalau sudah masuk pada saat itu, dia akan bereaksi saat itu. Apalagi ini racun yang cukup tinggi. Ya. Contoh aja saya kasih tahu. Berapa tahun yang lalu kasus Kopi Mirna. Itu racunnya sedikit sebenarnya. Tapi reaksinya. Nah, itu kan gak lama dia langsung tewas. Apalagi ini racun yang cukup tinggi yang Rasulullah makan. Ternyata karena itulah mukjizatnya Rasulullah, karena Allah memberitahukan bahwa daging itu sudah diberikan racun, makanya racun itu tidak bisa menembus sendi-sendi saraf daripada Rasulullah. Kalau memang dia terkena racun, hari itu juga beliau sudah wafat. Ini masa iya sampai 3 tahun? Racun apa yang bisa bertahan 3 tahun? Kang. 4 tahun. 4 tahun, ya. Racun apa yang bisa bertahan di dalam tubuh satu makhluk sampai 4 tahun ya? Anggapnya makhluk lah, memang makhluk. Baik itu di manusia maupun di hewan. Adakah yang bisa bertahan selama 4 tahun? Biar Anda paham ya, racun, salah satu racun komodo, itu hanya bisa bertahan 1 hari. Setelah itu, binatang yang dikenakan racun oleh komodo, itu akan tewas. Jadi Anda harus belajar lagi kedokteran. Kalau hanya asumsi, aduh mohon maaf, nggak level saya ntar. Gitu aja Umi tambahannya. Ya, jadi tadi Umi juga sudah dikatakan kalau kita menggunakan logika kita ya, orang yang mati keracunan itu pada saat setelah makan racun. Orang yang mati karena kecelakaan pasti mati setelah orang itu kecelakaan. Orang yang mati kesambar petir, pada saat kesambar petir pasti dia akan mati, begitu kan? Jadi tidak mungkin orang yang mati keracunan lalu matinya ditunda sampai 4 tahun, begitu kan? Kita makanya gini ya, di dalam ajaran Islam, begitu kan, kita dilarang untuk berdebat kecuali debat yang menggunakan ilmu, dalil, dan logika. Artinya di sini logika sangat penting. Allah juga memperbolehkan kita berdebat saat perdebatan itu menggunakan ilmu, dalil, dan logika. Nah ini berarti kita dalam hal ini kita harus menggunakan logika juga, Kang Kusnadi ya. Nah seperti apa yang Bang Ryan barusan bilang, semua kasus peracunan itu tidak akan sampai 1 hari bertahan. Namanya racun ya kan. Coba aja jangan dulu racun-racun yang dibubuhkan di kambing itu. Kita racun tikus aja. Kang Kusnadi berani nggak kita eksperimen? Atau apa yang ada di dalam kitab Kang Kusnadi ya, yang katanya mengenai racun ular itu ya, racun ular. Coba Kang Kusnadi berani nggak bereksperimen minum racun ular itu? Apakah bisa bertahan sampai 1 hari? Atau Kang Kusnadi kita eksperimen lagi, berani nggak nyemil aja racun tikus? Apakah Kang Kusnadi bisa bertahan sampai dengan 1 hari? Seperti halnya ya kopi Jessica. Nah seperti itu, sianida. Kasus sianida begitu diminum itu hitungan menit aja udah gelepar-gelepar kayak begitu ya kan. Nah ini apalagi racun yang luar biasa yang diberikan oleh wanita Yahudi itu tidak mungkin sampai 4 tahun bertahan seperti itu. Karena memang yang dijelaskan di sini ya tentang wafatnya Rasulullah itu adalah sakit demam tinggi selama 13 hari setelah melakukan haji wada. Coba anggaplah kita umpamanya ini Rasulullah telah menelan racun. Jangankan untuk memimpin perang yang begitu besar, ya kan? Haji wada aja. Sanggup nggak orang yang sudah terkena racun, yang sudah nadinya terasa dipotong pada saat itu, kata yang dikatakan di dalam hadis itu kan, itu masih mampu melakukan haji wada, haji yang terakhir.
Umi rasa nggak mungkin gitu. Apalagi memimpin perang, apalagi sampai menaklukkan sebuah negeri besar. Nah seperti itu. Nah, kita menggunakan logika karena tapi ya kembali itu kalau misalkan memang ada di dalam hadis seperti itu ya tidak jadi masalah juga karena memang pernah terjadi Rasulullah diracun. Tidak pernah terjadi Rasulullah diracun dan itu mengenai periwayatan ke bawahnya itu yang jelas kalau kita itu kan dengan logika kita sebagai manusia yang memiliki akal sehat itu tidak mungkin. Kalau mengenai hadisnya betul, hadisnya karena Rasulullah pernah mengalami racun. Kalaupun misalkan wafat karena racun itu Rasulullah itu wafat dalam keadaan syahid. Seperti itu. Nah, makanya ini yang terjadi di dalam yang pasti kan ini hadis yang diriwayatkan, hadis riwayat ya, bukan sabda Rasulullah tapi hadis yang diriwayatkan. Ini kan semacam sejarah dari mulut ke mulut sampai ke bawah Kang Kusnadi. Ini tidak menjadikan satu masalah. Tidak menjadi satu masalah seandainya hadis itu menceritakan. Ya itu tidak kita benarkan juga karena Rasulullah memang pada faktanya pernah diracun. Tetapi pada saat proses kematiannya bahkan beliau sempat berdakwah dulu begitu kan sebelum proses kematiannya nanti Umi akan carikan dakwahnya. Beliau pernah berdakwah dulu sebelum menyampaikan pesan-pesan. Makanya Kenapa Rasulullah sampai menangis? Siapa yang Rasulullah tangisi adalah umatnya. Itu di dakwahnya yang terakhir. Bagaimana dengan umatku? Bagaimana dengan umatku? Bagaimana dengan umatku? Nah itu di dakwahnya yang terakhir pada saat beliau menderita sakit demam tinggi. Nah seperti itu. Ini tidak menjadikan satu masalah di dalam Islam. Ini kan hadis yang diriwayatkan. Bukan sabda Rasulullah, tapi hadis ya. Jelas periwayatannya dan itu tidak menjadikan masalah di dalam keislaman karena kalau demam itu gini demam itu hal yang wajar lah, namanya Rasulullah juga manusia biasa, semua orang juga pasti demam gitu loh, karena Rasulullah bukan Tuhan, bukan malaikat, makanya demam. Jadi harus pakai logika gitu loh Kusnadi ini berbicara soal hadis ini. Setiap manusia itu pasti demam, nggak ada satu manusia yang nggak pernah demam gitu loh. Ya kalau logika dia kena racun hari itu juga, kenapa dia bisa bertahan 4 tahun lalu bisa menunaikan ibadah haji terakhir. Haji yang terakhir itu bukan naik kendaraan roda 4. Berjalan kaki naik onta. Anda bayangkan berapa ratus kilo antara Madinah sama Mekah. Logika aja kalau memang kena racun ya tewaslah secara logika. Jadi Anda harus bisa membuktikan secara medis gitu kalau memang beliau kena racun. Medis mana yang bisa membuktikan? Ada nggak racun itu bisa bertahan di dalam tubuh manusia atau di dalam tubuh makhluk bisa bertahan selama 4 tahun? Logika apa yang Anda pakai sekarang? Ayo kita tantang dengan logika. Gitu loh. Makanya kalau berdebat, berdialog sama muslim harus pakai logika gitu loh. Nah Kang Gus tadi pernah lihat nggak video cerita tentang pendeta yang pakai ular-ular itu? Sekali patuk kan dia mati kan? Sekali patuk ular itu dia mati si pendeta siapa ya? Nah itu karena ya. Yang di Amerika itu kan? Iya, dia itu kan membuktikan mukjizat tuh dengan khutbah membawa ular. Ternyata pas sekali patuk kena bisa ular, kena racun ular itu nggak sampai sehari udah gitu badannya bengkak semua, itu mati kan hari itu juga. Nah seperti itu kalau kita misalkan mau mencari perbandingan. Benar nggak nih Rasulullah ini mati oleh racun gitu? Kalau misalkan tadi Umi udah katakan kalau ada hadis yang mengatakan Rasulullah ini pernah ini ya benar dan ini tidak menjadikan masalah karena apa, ini bukan sesuatu hal yang fundamental ya. Kalau misalkan apa yang ada yang disebut di dalam Al-Quran misalkan si A bicara seperti ini dengan ayat yang sama terus si B membacakan ayat yang sama berbeda, itu baru yang jadi masalah. Seperti itu. Tapi kalau masalah tentang penafsiran wafatnya Rasulullah, namanya juga menafsirkan bahwa ini matinya bisa jadi karena sisa-sisa racun. Oh, nggak bisa, misalkan kata Umi, karena ini udah 4 tahun lamanya. Ini yang jelas Rasulullah wafatnya karena beliau sakit demam sesuai dengan apa yang ada di dalam hadis juga 13 hari.
setelah melakukan haji wada. Bahkan Rasulullah sehat walafiat selama memimpin perang Khaybar sampai dengan selesai. Bahkan Rasulullah bisa menaklukkan sebuah negeri yang besar di bawah pengaruh Islam seperti itu. Nah itu jadi sah-sah aja ya, boleh selama misalkan itu memang terjadi, kecuali tidak terjadi. Betul nggak Bang Ryan? Ya iya betul Umi. Jadi Anda Kusnadi nggak membaca ya, di mana di ayat Ali Imran 114 kalau nggak salah ya. Di situ dikatakan bahwasanya setiap Rasul akan wafat, dan di situ diceritakan bahwasanya Rasulullah sudah menjelang akhir, sudah akan wafat gitu loh. Karena tidak ada manusia pun yang bisa bertahan ribuan tahun usianya. Jadi jelas Kusnadi, kalau Rasulullah itu memang mati karena racun, harusnya maksimal itu 2 kali 24 jam, tapi nggak mungkin nggak ada yang bisa bertahan 2 kali 24 jam, karena pada saat itu belum ada yang namanya antivirus, anti racun ya. Beda dengan zaman sekarang yang sudah ditemukan anti racun, tapi itu pun juga nggak boleh terlambat. Kalau terlambat juga tetap aja dia akan tewas hitungannya. Contoh ya kopi Sinida kemarin kan, karena telat. Mungkin kalau nggak telat si Mirna juga saya rasa masih bisa selamat gitu loh. Apalagi di zaman Rasulullah, itu masih zaman yang mana dunia kedokteran pun juga belum secanggih sekarang gitu. Jadi harusnya Anda berpikir ulang gitu loh. Jangan membuat satu kerangka tapi Anda nggak pakai nalar, nggak bisa membuktikan gitu loh. Adakah racun bisa bertahan 4 tahun di dalam tubuh satu makhluk? Sebutkan aja di mana makhluk itu bisa bertahan dengan racun begitu tinggi gitu Umi. Oh iya, apalagi kalau kita bandingkan juga dengan apa yang terjadi dengan pendeta itu ya, Kang Bang Ryan ya. Itu kan Iya, dia juga sedang membuktikan mukjizat ya. Boleh kita uji lah, boleh kita uji kalau misalkan memang benar gitu kan, bahwa Rasulullah itu wafat akibat daripada racun itu, ya kita uji aja mengenai racun ular. Coba jangan dulu ke racun yang begitu tinggi dosis itunya ya, daya bunuhnya. Coba kita uji saja dengan racun ular. Ya berani nggak gitu loh permasalahannya gitu loh. Sekarang ada nggak yang berani membuktikan gitu loh. Itu aja ayat itu dibuktikan secara logika. Itu kalau seandainya bisa dibuktikan dengan secara logika, saya mungkin akan murtad saja. Saya kira begini ya, artinya kita ini bukan saksi mata apa yang terjadi. Jadi apa yang kita nyatakan itu dari apa yang telah tertulis. Jadi yang saya tadi sampaikan di Sunan Abu Dawud ada 2 ayat yang bicara itu. Terus kemudian di Sahih Bukhari ada 1 ya. Ya memang kalau dipikir secara akal sehat agak susah diterima ya. Tapi permasalahan ini akan sedikit dipahami ya karena memang sempat dimuntahkan itu. Dan Anas bin Malik kan melihat sisa-sisa itu. Jadi artinya bahwa tentu di sini kalau secara akal sehat agak aneh juga ya. Racun apa sih itu yang bisa bertahan 4 tahun? Dan racun apa yang meskipun dimuntahkan masih bisa memberikan efek ke dalam tubuhnya selama 4 tahun? Tetapi kan ini menjadi dilema. Apakah sekarang hadis itu menjadi salah? Ya apalagi ini ada 2 hadis, Sahih Bukhari dan Sunan Abu Daud. Apakah itu salah? Apa logika kita yang salah gitu? Tidak salah. Ya anggaplah. Enggak gini kan tadi Umi udah sampaikan, kalaupun mereka berbicara tentang itu berbicara benar juga karena pernah terjadi bahwa Rasulullah itu memakan daging yang sudah dibubuhi racun. Begitu loh, itu pernah terjadi. Tetapi kalau masalah kematiannya akibat daripada racun, ya kan, itu yang harus kita menggunakan nalar dan logika kita. Itu ya, yang saya maksud adalah saat kematiannya. Karena yang mempercayai tentang kematian Rasul seperti itu adalah Ibnu Katsir dan satu lagi itu Sunan Masud ya, Masud ya. Ada 2 yang mempercayai tentang kebenaran hadis itu. Makanya mereka mengatakan bahwa Rasulullah itu mati sebagai syuhada.
makanya dinobatkan sebagai syuhada. Nah, syuhada apa? Jadi Dinobatkan syuhada sebagai karena syuhada. peperangan di Khaybar. Makanya kalau Umi tadi mengatakan kalaupun pendapat itu pendapat mereka seperti itu, maka jika misalkan dikatakan Rasulullah wafat karena ada sisa-sisa racun, maka Umi katakan Rasulullah itu wafat sebagai syuhada, dan itu tidak kita tolak karena memang kasusnya pernah terjadi, tidak kita tolak. Tetapi ada juga yang menguatkan bahwa sebetulnya Rasulullah ini wafat setelah 4 tahun menelan racun, dan wafat dalam kondisi awalnya adalah demam tinggi selama 13 hari setelah kepulangan dari haji yang terakhir, dari haji wada. Nah, ini yang membuat keyakinan bahwa Rasulullah tidak wafat karena racun. Karena apa? Karena Rasulullah selama 4 tahun dia bisa melakukan aktivitas normal seperti biasa, memimpin perang, menaklukkan bangsa yang begitu besar. Nah, ini logikanya begini, kalau orang yang sudah kena racun, sekuat-kuatnya orang itu nggak bakalan bisa memimpin perang. Yang ada mungkin kalaupun orang kondisi manusia itu kuat, ya paling dia itu tergeletak di, kalau zaman sekarang mungkin tergeletak koma di ICU gitu kan, nggak mungkin. Nah, ini yang kalau kita dipaksa untuk menggunakan logika, ya kan? Karena kalau tadi Umi sudah katakan kalau orang yang mati keracunan harus saat makan racun itu. Orang itu saat makan racun kemudian mati, baru itu dikatakan orang mati karena racun. Tetapi kalau makannya 4 tahun yang lalu kemudian dia bisa normal begitu saja, bisa kerja, bisa cari duit, bisa apa. Kemudian 4 tahun kemudian dia berhaji yang terakhir, kemudian dia sakit demam 13 hari, ya pasti secara medis pun akan menyebutkan bahwa ini yang mati ini karena sakit demam tinggi selama 13 hari, bukan karena keracunan 4 tahun yang lalu. Yang namanya keracunan, pada saat racun itu dimakan, maka orang itu mati, itulah yang mati kena racun. Begitu. Assalamualaikum Bang Bonar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Umi. Oke, Bang Bonar silahkan, karena Umi udah banyak juga nih. Atau Bang Saya tambah dikit dulu. Boleh Bang Saya tambah Ibrahim dulu. tes. Udah bagus nggak, Mi? Udah lumayan. Oke. Jadi gini, kalau saya melihat hadis yang dimaksud itu kan tadi Pak Kusnadi tanya kenapa sih dagingnya tidak ngomong ya sebelum dimakan ya. Kalau saya lihat analisa itu barangkali begini. Soalnya kalau itu dagingnya ngomong dari awal itu barangkali tidak ada yang sahabat Nabi yang mungkin mati syuhada yang namanya Bishr al-Barrah ya kalau nggak salah ya. Iya betul. Yang meninggal. Nah, yang makan kan dia itu yang sempat ketelan. Jadi mungkin sudah skenarionya atau takdirnya sudah seperti itu. Dan alhamdulillah Nabi sehat-sehat saja setelah itu karena diberitahu. Jadi kalau dari awal diberitahu, mungkin tidak ada sahabat Nabi yang mati secara syuhada yang kena racun. Yang lain kan dikena bekam, yang lain kan makan juga dibekam kan sembuh. Nah, ini Bishr al-Barrah ini meninggal. Saya kira itu aja barangkali alasannya kenapa daging itu nggak ngomong dari awal barangkali. Kemudian mungkin ini sebenarnya hadis ini selalu dipakai untuk mengaitkan sama tuduhan kepada surat Al-Haqqah itu kalau nggak salah, bahwa Nabi itu berkata bohong, makanya pernah diancam untuk tali di urat jantungnya akan diputuskan. Nah, ini kayaknya ini ada hubungannya, ini diarahkan ke sana. Nah, kalau misalnya ini ada hubungannya ya percuma Al-Quran turun karena kan nyambung semua ini. Nggak masuk akal ini. Jadi sekali lagi saya kira sebenarnya hadis ini memang ada. Terus yang ditanyakan kenapa pertama saya tekankan kenapa dagingnya nggak ngomong dari awal, ya mungkin karena Allah pengen salah satu sahabat Nabi itu mati secara syahid ya kalau nggak salah ya, Al-Barrah itu, Bishr al-Barrah itu. Saya kira itu aja deh buat sementara, silakan yang lain. Terima kasih, saya standby. Umi, saya mau nanya ya, kalau begitu apakah Ibnu Katsir itu artinya tidak berakal sehat? Kang Kusnadi tadi kan Umi sudah katakan, kita tidak menyalahkan hadis yang sudah ada itu tidak menyalahkan karena peristiwanya memang terjadi. Ya kan? Bukan, maksud saya soal kematian akibat racun itu yang dipercayai oleh Ibnu Katsir. Gini Pak Kus, gini, sebelum saya jawab ya Om ya, begini. Gini Pak Kus, kita ini kan hidup di zaman yang lebih modern dan kita bisa menganalisa dengan kejadian-kejadian yang sudah ada.
Nah, Ibnu Katsir itu kan ulama zaman dahulu. Bisa saja dia berpendapat dengan pendapatnya di masa pengetahuan masih seperti itu ya. Artinya kita lebih modern harus tahu racun itu berapa lama sih sebenarnya bereaksi, ya kan? Nah, sedangkan beliau Ibnu Katsir itu mungkin ya saya katakan tidak terlalu banyak melihat orang-orang yang diracun atau memperhatikan, sehingga ketika menafsirkan dia bisa saja pendapatnya kurang saya bilang itu tidak objektif. Saya kira seperti itu Pak Kus ya. Tidak mengatakan bahwa dia orang bodoh, bukan. Mungkin dibandingkan pengalaman kita sebagai orang modern sekarang, kalau kita melihat racun bagaimana cara kerjanya, tentu mungkin kita lebih paham lah. Saya kira gitu aja Pak Kusnadi ya. Sedikit Umi. Silakan Bang Bonar. Iya. Bang Bonar, kita bergantian ya di sini maghrib dulu. Silakan dilanjutkan dulu. Nanti kita bisa bergantian ya. Umi mau turun mute dulu sebentar. Silakan Bang Bonar, Bang Ibrahim yang ada di sini. Lanjut aja dulu diskusi dengan Pak Kusnadi ya. Iya, makasih. Jadi cara mati seseorang tidak bisa sebagai dasar untuk menyalahkan ajaran orang itu gitu ya. Kalau cara mati dipakai sebagai dasar untuk menyalahkan orang itu, maka sebenarnya Kristen tuh tidak bisa percaya pada Yohanes ya, yang matinya juga ya mengenaskan, atau Paulus yang matinya juga mengenaskan, bahkan Yesus juga matinya mengenaskan gitu. Jadi kalau cara mati seseorang menentukan keabsahan, kebenaran ajaran orang itu, maka teman-teman Kristen juga tidak bisa percaya pada Yesus yang justru mati terkutuk sebagai tebusan dari kutuk hukum Taurat di Galatia 13 gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, memang di dalam Bible itu di Yeremia 23:15 itu memang ada tentang nabi yang diracun oleh Tuhan gitu. Jadi di Yeremia 23:15 disebutkan, sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam mengenai para nabi itu, para nabi yang berkelakuan buruk ya. Sesungguhnya aku Tuhan akan memberi mereka makan ibu dan minum racun, sebab dari para nabi Yerusalem telah meluas kefasikan ke seluruh negeri. Jadi memang ada di Bible ada nabi dari Yerusalem yang diracun gitu. Tapi nabi dari Yerusalem itu bukan Nabi Muhammad gitu. Ini kan kita perlu pegang juga. Lalu kemudian kegagalan peracunan nabi itu justru tanda bahwa Nabi Muhammad itu adalah seorang nabi, benar seorang nabi. Jadi pertanyaannya begini, apakah memang ada usaha untuk meracuni Nabi Muhammad? Ada, bukan hanya meracuni, bahkan membunuh tanpa racun, membunuh dengan cara lain, nggak ada. Nah, lalu pertanyaannya adalah racun itu mematikan nggak? Iya, sangat mematikan. Terbukti saat itu kan sahabat Nabi, kalau nggak salah namanya Bisir Ibnul Bara, itu langsung mati seketika, meninggal seketika. Nah, apakah Nabi waktu itu langsung meninggal sehingga disebut sebagai mati keracunan seperti sahabatnya? Ya tidak, ya. Justru Nabi itu masih hidup sekitar 4 tahun lamanya gitu. Lalu yang penting dari kisah itu adalah apa pengakuan wanita Yahudi yang mencoba meracuni itu. Justru dikatakan bahwa dikutip dari hadis itu bahwa dan ternyata memang benar engkau seorang nabi. Daging tersebut memberi kabar kepadamu bahwa ia beracun. Maka dengarlah bahwa saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan engkau Muhammad benar-benar utusan Tuhan. Jadi justru perempuan yang menaruh racun itu akhirnya bersahadat dan masuk Islam dan jadi kalau setahu saya menjadi istri Nabi ya. Terus kemudian berikutnya, jika Nabi memang wafat karena di dalam Quran telah dinyatakan bahwa hari ini telah kusempurnakan Islam sebagai agamamu, lalu kita mau bilang apa gitu? Memang harus wafat gitu. Hari ini telah kusempurnakan bagimu Islam sebagai agamamu, lalu itu sudah memang takdirnya beliau, ajalnya beliau, bahwa kami Muslim itu telah ditinggali Quran dan hadis dan agama Islam.
yang di dalamnya sejatinya punya hubungan dengan kekristenan, yaitu hukum terutama gitu. Jadi dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa. Kami bilang yes gitu. Kami tidak punya variasi penuhanan. Lalu kemudian yang kedua, kasihilah Tuhan Allahmu. Kami bilang yes, kami taat pada Allah, taat pada Rasul. Tiada yang kami batalkan dari hukum Allah, kami mengikuti itu. Sementara kalau Kristen kan kematian Yesus itu justru untuk membatalkan hukum Taurat beserta segala ketentuannya di Efesus 15. Dan kemudian kami menjadikan kasih sesama sebagai penebus kami. Jadi berbeda dengan teman-teman Kristen ya. Kalau teman-teman Kristen itu Tuhan yang turun ke bumi lalu dibunuh disalib untuk sebagai penebus. Sementara kalau mereka mengimani bahwa kasih sesama bisa menyelamatkan, artinya darah Tuhan itu terlalu murah, darah Tuhan itu tidak cukup untuk menyelamatkan. Sementara bagi kami Muslim itu, kami tidak dapat stempel sebagai agama kasih, tapi menjadikan kasih sesama atau berpastabikul khairat, berlomba-lomba dalam berbuat baik sebagai penebus kesalahan kami gitu. Sehingga sejatinya ajaran yang disampaikan oleh Yesus, yaitu hukum terutama, 3 komponen itu justru disempurnakan di dalam Islam. Dan kemudian pada saat Allah menyatakan bahwa hari ini telah disempurnakan bagimu agama Islam, dan kemudian Nabi wafat, lalu kita mau bilang apa? Kita kan nggak bisa menyatakan bahwa, karena wafat maka ajaran Islam itu salah, kan nggak bisa begitu. Saya kira begitu Bang, makasih. Ya, saya ingin menanggapi ya. Kalau tadi dikatakan Pak Ibrahim ya, maka itu saya kira tidak ada kepastian. Kalau di zaman Ibnu Katsir dia percaya bahwa Rasulullah itu mati diracun. Nah, sekarang karena ada teknologi modern, terus jadi itu salah gitu ya. Terus bagaimana kalau nanti beberapa tahun ke depan ternyata ditemukan bahwa ada racun yang bisa umurnya 4 tahun meskipun dia nempel di lidah. Ya kan berarti imannya nggak ada kepastian kalau begitu ya. Karena ini perkataan dari Ibnu Katsir sendiri yang artinya dia mempercayai hal itu ya. Jadi kalau tadi yang mengenai Bang Bonar ya mengenai Zainab binti Haris itu ya memang dia kan kalau menurut saya sih kayaknya dia nggak menjadi istri Nabi karena dia juga mati dibunuh karena sebagai cisos atas kematian Bisar bin Bara itu. Dan ya karena dia tidak diberi umur panjang, kalau dia diberi umur panjang 4 tahun, dia tentu akan melihat bahwa ternyata memang racun dia mempunyai efek. Nah, itu bisa artinya beda lagi gitu, Pak. Ya. Kalau pada saat itu jelas dia tidak tahu. Karena yang dia lihat ternyata lolos gitu dari racun. Meskipun ada yang nempel di lidahnya, kan dia nggak tahu masa yang akan datang. Baru 4 tahun berikutnya lah, baru dia akan menyaksikan bahwa racun dia itu ampuh gitu ya. Iya, jadi ini sesuatu yang bisa aja terjadi gitu Pak. Ya bisa aja, jadi memang pikiran kita bisa bermacam-macam. Tapi kuncinya begini Bang Kusnadi ya, bahwa cara mati seseorang itu tidak bisa sebagai dasar untuk menyatakan bahwa ajaran orang itu salah gitu. Kalau cara mati dipakai sebagai dasar untuk menyalahkan ajaran orang itu, dan Bang Kusnadi mau konsisten, maka kemudian Bang Kusnadi itu tidak pernah akan percaya pada Yohanes yang mati dipancung, pada Paulus yang juga mati dipancung, pada Yesus yang justru mati terkutuk disalib sebagai tebusan dari kutuk-kutuk hukum Taurat. Itu kan harusnya Bang konsisten dengan seperti itu. Sementara kalau kita pelajari Islam itu Bang, dia justru menyempurnakan hukum terutama yang disampaikan oleh Yesus. Lalu dengan matinya Nabi Muhammad, lalu kita bilang bahwa Islam itu salah, kan tidak. Kita kan bisa lihat apa namanya dari ajarannya. Jadi saat sekarang bagus tadi ya, cara matinya orang Kristen itu lebih mulia daripada cara matinya Yohanes Pembaptis, lebih mulia dari Paulus, lebih mulia dari Yesus. Artinya apa? Konsep-konsep sekarang inilah yang harusnya menjadi benar dan menyalahkan konsep-konsep yang lalu. Pertanyaannya adalah, apakah itu sebagai dasar untuk menyatakan bahwa Bible itu memang progressive revelation, hal yang baru, hal yang terakhir itulah yang benar,
dan menyalahkan hal-hal yang lama. Kan itu kan nggak bisa gitu juga, Pak. Lanjut, Bang. Halo, ya, saya sedikit ya. Jadi Pak Markus begini loh. Kalau Anda mengatakan racun itu nanti akan ditemukan, apakah ada racun yang bisa bekerja selama 4 tahun? Nggak usah jauh-jauh, obat aja ya, kita minum obat. Itu kalau numpuk namanya obat, itu ada efek sampingnya, itu kan bisa jadi racun juga, ya. Jadi saya kira arahnya ini Anda mau mengatakan bahwa Nabi ini tidak diselamatkan kan karena diracun itu kan intinya. Nah, kalau begitu begini, kalau itu tolak ukurnya ya seperti yang dikatakan Bang Bonar juga bahwa banyak kok yang di tokoh-tokoh di Kristen itu yang mati tidak seperti diselamatkan oleh Tuhan ya. Contohnya Paulus ya. Belum lagi kalau Anda buka kitab kalau Yehezkiel itu kan ada nabi-nabi yang dibunuh. Halo? Ya kan? Jadi saya kira itu bukan standar bahwa ajaran itu salah kalau Tuhannya tidak menyelamatkan. Ya, itu aja saya kira. Lanjut deh. Saya standby dulu. Terima kasih. Ya, kalau saya lihat gini ya, kalau sekarang mengenai soal racun ini, memang nabi-nabi yang pernah mati diracun itu ya saya rasa belum pernah ada ya. Yang ada memang dibunuh. Dan itu diakui juga oleh Rasul Muhammad, yang mana dia juga kan mengatakan bahwa bangsa Yahudi telah membunuh para nabi. Jadi berarti itu diakui bahwa dibunuh itu bukan membuktikan bahwa itu nabi palsu. Tapi mengenai soal diracun ini, memang ada kisahnya di Kisah Rasul pasal 28, di mana Paulus juga pernah digigit ular beracun. Dan penduduk di situ udah menganggap bahwa ini pasti mati, karena tidak ada yang pernah bisa lolos. Tapi ternyata Paulus bisa lolos dari racun itu dan tidak ada apa-apa. Itulah sebabnya maka penduduk itu menganggap Paulus itu sebagai dewa, titisan dewa, karena dia kebal terhadap racun. Jadi kan di sini kita lihat bahwa Tuhan melindungi rasulnya. Tapi di dalam kasus Muhammad, kenapa Tuhan tidak melindungi nabinya? Kalau dia melindungi, sesaat sebelum daging itu masuk ke mulut Nabi, daging itu harusnya bicara, nggak boleh terlambat. Ya bukan saat di dapur ya, tapi saat akan dimakan, maka itu akan lolos. Dan juga dia tidak terlambat, karena kalau terlambat, Nabi pun akan mati seketika. Jadi kenapa kok tepat sekali? Pada saat di mulut, dia berbicara langsung dimuntahkan, maka yang tersisa hanya sedikit sisa-sisa itu. Dan itulah yang membawa pada kematiannya selama 4 tahun. Jadi jelas di sini ada rencana daripada Tuhan tidak membunuh secara langsung, tetapi juga tidak menyelamatkan. Tetapi ini sepertinya kesengajaan, udah skenario-nya begitu supaya pada saat 4 tahun itu terjadi. Karena gini, kalau misalnya racun itu terlambat atau daging itu bicara terlambat, kemudian daging itu meluncur ke perut dan mati seketika, berarti yang membunuh Nabi Muhammad itu adalah manusia. Ya kan? Tetapi kalau daging itu lebih cepat berbicara, maka yang menyelamatkan Nabi Muhammad itu adalah Tuhan. Tetapi tidak terjadi. Jadi bukan Tuhan yang menyelamatkan dan bukan juga manusia yang bunuh. Lalu apa yang terjadi sehingga waktunya sedemikian tepat sehingga harus 4 tahun? Nah, ini tentu punya skenario daripada pencipta itu sendiri, apa yang terjadi nanti pada saat 4 tahun itu gitu Pak. Jadi saya melihat di sini kesimpulan saya bahwa Muhammad itu tidak mati dibunuh oleh manusia. Muhammad juga tidak diselamatkan oleh Tuhan. Tetapi yang terjadi bahwa ini ada skenario sehingga Muhammad itu matinya 4 tahun sesudah itu dan akibat racun itu. Karena memang ada hadisnya. Justru kalau Muhammad tidak mengatakan demikian, maka dia tentu tidak ada seorang pun yang akan menyangka bahwa dia mati diracun. Tetapi karena ada perkataan Muhammad saat di pangkuan Aisyah, itulah yang menyebabkan adanya dalil Nabi mati diracun. Nah, kenapa kok bisa terjadi gitu? Kenapa Nabi mengatakan ini pada saat detik-detik terakhir kematiannya?
Nah itu kita nggak tahu kenapa begitu. Karena ini Itu sudah Bangkus. skenarionya seperti itu gitu Pak. Bangkus. Jadi pertanyaannya adalah apakah ada skenario atas kematian Nabi gitu ya? Bisa juga dikatakan ada memang skenario. Beberapa kali Nabi dicoba dibunuh, tapi ternyata tidak berhasil. Artinya ada skenario Tuhan untuk menyelamatkan beliau pada saat mau ditimpakan batu, atau pada saat dilempari di bawah Mekah itu ya, kota itu, atau pada saat di tempat lain pada saat perang ya. Itu status Nabi itu tidak mati dalam perang waktu mau ditimpa batu dan yang lain-lain. Nah, pertanyaannya adalah apakah ada skenario penyelamatan Tuhan terhadap Nabi Muhammad itu? Saya kira ada ya, boleh disebut karena memang pada hari itu belum disempurnakan bagi Muslim, bagi Islam, agamamu Islam sebagai belum disempurnakan bagimu Islam sebagai agama gitu. Nah, lalu kemudian pada saat pasca 4 tahun ya, peracunan itu Nabi wafat dan kemudian ayat terakhir muncul bahwa pada hari ini telah kusempurnakan bagimu hari ini telah kusempurnakan Islam bagimu sebagai agama kan. Nah kalau udah begitu kan kita nggak bisa bilang apa-apa. Dan kemudian Pak Kusnadi kan harus juga sadar bahwa dan ternyata memang benar engkau seorang nabi kata wanita itu. Nah lalu kemudian kalau kita kembalikan ke pertanyaan, lalu Yesus ya skenario apa dari pembunuhan Yesus yang justru mati terkutuk sebagai tebusan dari kutuk hukum Taurat sehingga hukum Taurat itu menjadi batal. Apakah itu memang skenario Tuhannya Yesus? Gitu loh. Ini kan perlu Bang Kusnadi pahami juga ya, bahwa kalau Muslim menganggap bahwa Yesus itu diselamatkan, sama dengan Nabi Muhammad diselamatkan, dan kemudian Islam juga menganggap bahwa hukum Taurat itu tidak dengan segala ketentuan itu tidak dibatalkan, karena memang Yesus juga mengatakan bahwa satu iota pun tidak akan dikurangi ya. Nah, lalu skenario apa yang sedang Abang imani atas pembunuhan Yesus justru sadis, mengerikan gitu. Ini kan Bang Kusnadi juga harus paham, dan ternyata kata Bang, menurut teman-teman Islam itu, teman-teman Kristen itu, bahwa Yesus itu mati terkutuk sebagai tebusan dari kutuk hukum Taurat karena skenario untuk membatalkan hukum Taurat. Sejatinya bukan untuk menebus dosa manusia, karena sejak Yesus itu mati, dosa manusia tetap ada. Hal yang efektif dibatalkan dengan kematian Yesus adalah hukum Taurat itu tidak berlaku lagi seperti Efesus 2:15. Adapun kemudian manusia itu terbebas dari dosa, tidak, masih juga ada dosa. Apakah kemudian kematian Yesus itu mengalahkan iblis? Tidak, karena iblis tetap ada pasca Yesus itu meninggal. Yang efektif dibatalkan oleh kematian Yesus adalah hukum Taurat dengan segenap ketentuan dan aturannya seperti yang disebut di Efesus 2:15 gitu. Nah, pertanyaannya adalah apakah iya seorang manusia bernama Paulus gitu dapat mencari alibi atas pembunuhan Yesus, dapat mencari alasan pembunuhan Yesus itu untuk membatalkan hukum Taurat? Kok kayaknya dia lebih tinggi daripada Yesus gitu. Saya kira begitu Bang, udah maghrib Bang. Ya Pak Bonar, kalau saya melihatnya begini ya, kalau mengenai Yesus itu, semua yang terjadi itu pernah dia sebutkan sebelum kematiannya. Seperti misalnya dia akan mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Kemudian di Yohanes 5 ayat 18 juga dikatakan bahwa kedatangan dia itu meniadakan hari Sabat, atau tanda petik ini adalah soal hukum-hukum Taurat. Jadi sebelum kematiannya itu dia sudah disebut. Jadi kalau kemudian Paulus melakukan itu bukan berarti bahwa itu adalah hasil karya Paulus sendirian. Paulus hanya meneruskan apa yang telah ditetapkan oleh Yesus sebelum kematiannya. Tetapi soal kematian Nabi diracun ini kan dia tidak tahu sebelumnya. Kalau seandainya pun Yesus misalnya ya, dia tidak memberitahu apa-apalah gitu. Tidak menubuatkan apa-apa, terus kemudian digantung di kayu salib. Nah itu ceritanya akan berbeda. Orang Kristen tidak akan mempercayai itu. Jadi itu artinya bahwa
dia tidak tahu bahwa dirinya akan disalib, mati, ya udah artinya dia mati konyol gitu. Tapi dia kan nyebutkan semua itu. Tetapi ini yang saya selalu bertanya-tanya kepada teman-teman muslim adalah, mengapa kalau sekarang Muhammad dikaitkan dengan Yesus, kok sekarang ngotot bahwa Yesus itu tidak mati disalib tapi diselamatkan, tetapi kok Muhammad sendiri mati diracun? Apa ini nggak ketuker gitu? Mestinya Muhammad diselamatkan dan Yesus harusnya mati diracun. Isa mati diracun maksudnya. Jadi ini sesuatu yang kontradiksi saya melihat. Kok di satu pihak sangat membela bahwa Yesus tidak mungkin mati disalib. Tapi di lain pihak, kenapa malah Tuhan itu justru membiarkan Muhammad mati diracun? Nah ini kalau Umi dengar dari pendapat Kang Kusnadi ini terlalu ngotot. Kalau Rasulullah pengennya mati wafat karena diracun, begitu kan? Betul, itu kan perdebatan Iya. itu. Gimana sih Pak Kus? Ini Udah sementara tidak ada satu ayat Al-Quran pun yang semua umat Islam itu semua menyandarkan kepada Al-Quran dan hadis, begitu kan? Hadis itu adalah apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Tapi kalau yang dibawa oleh Pak Kusnadi adalah periwayatan. Ya, ini di sini Kang Kusnadi ngotot pengennya Rasulullah mati karena diracun. Padahal sudah sangat kita jelaskan. Kalau mati karena diracun seharusnya saat itu juga mati, begitu. Ya, sekarang banyak contoh lah. Ya, benar apa yang tadi Umi sebelum turun dikatakan oleh Bang Jibrahim. Sekarang kemajuan teknologi sudah bisa sangat mengidentifikasi mati karena racun itu bisa bertahan selama berapa jam. Nah ini di sini di dalam banyak hadis dikatakan bahwa Rasulullah wafat karena sakit. Itu diabaikan oleh Kang Kusnadi. Sementara Kang Kusnadi ngotot dengan dua hadis yang lain seperti itu. Seharusnya itu tidak bisa kayak begitu Kang Kusnadi ngotot, karena tidak satu ayat pun di dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa Rasulullah mati diracun. Seperti itu. Kalaupun ada hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah itu mati lambat laun karena proses racun, itu tidak kita benarkan. Yang kita benarkan adalah kasus peracunan itu di dalam hadis yang Kang Kusnadi ambil, itu memang ada. Dan di sini Kang Kusnadi ngotot begitu ya, seolah-olah bahwa Rasulullah ini tidak diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi juga mengutip dari satu hadis, ayat-ayat dari Bible bahwa Yesus sudah mengatakan sebelumnya bahwa saya akan mati dan bangkit dalam 3 hari. Di sana saja sudah meleset, karena Yesus tidak mati dan bangkit 3 hari, tidak 1 hari setengah kalau mau hitung-hitungan. Nah seperti itu. Artinya ini apa yang dikatakan Yesus aja udah nggak benar, bahwa saya akan bangkit setelah 3 hari. 3 hari 3 malam bahkan. Ternyata pada kejadiannya itu hanya 1 hari setengah. Nah, kayak begitu kan, diskon 50% dari pernyataan Yesus. Sebetulnya Kang Kusnadi di sini sedang ngotot ingin mengatakan bahwa Rasulullah tidak diselamatkan oleh Allah. Ya kan? Padahal Allah sendiri sudah berjanji kepada Rasulullah. Tidak akan ada satu orang manusia pun termasuk Nabi akan masuk surga sebelum Rasulullah memasukinya terlebih dahulu. Artinya Allah begitu memuliakan. Jangankan menyelamatkan, Allah begitu memuliakan Rasulullah, sehingga tidak ada nabi, satu orang nabi pun atau seorang manusia pun yang akan mati dalam keadaan masuk surga sebelum Rasulullah menginjakan kaki di surga. Seperti itu. Dikit Umi. Oke, Jadi Bang Kusnadi itu pinginnya Nabi Isa tuh yang diracun, lalu kemudian Nabi Muhammad tuh nggak diracun gitu loh. Saya bisa bilang begini ya, kita nggak bisa mengatur skenario Allah ya. Jadi itu murni kehendak Allah. Nah, lalu pertanyaannya adalah begini, pada saat kondisinya begini aja kalian tuh nggak percaya bahwa Nabi Muhammad itu adalah penerus hukum terutama yang diajarkan oleh Yesus. Justru teman-teman Kristen tuh menjadikan kematian itu, cara matinya itu sebagai kunci kebenaran. Padahal kematian Paulus, kematian Yohanes Pembaptis, kematian Yesus itu justru lebih tragis dan kalian bisa percaya gitu. Ini kan sebenarnya pakai dua kriteria, bagimu itu berlaku, bagimu enggak gitu. Nah, lalu kemudian begini Bang Kusnadi.
Kalau misalnya ya, ini berandai-andai gitu akhirnya untuk menjawab Bang Kusnadi. Oh Kalau ya, sebentar Bang Bonar, ternyata dalil yang dibawa oleh Kang Kusnadi dalil Syiah. Ini Umi baru ya, dapat nih penjelasannya. Kalau Sunni itu tidak berbicara seperti itu. Oke, ya, silakan dilanjut dulu Bang Bonar. jadi intinya begini ya, jadi cara mati seseorang itu tidak bisa sebagai dasar untuk menyalahkan ajaran orang itu. Kalau prinsip itu yang dipakai, maka Bang Kusnadi itu harusnya tidak percaya pada Yesus, tidak percaya pada Paulus, tidak percaya pada Yohanes Pembaptis, karena cara mati mereka lebih sadis, lebih tragis, walaupun itu dinubuatkan, ya, karena kuncinya adalah cara mati menentukan kebenaran. Adapun kemudian masalah Nabi Muhammad, ya, dia kok tidak ditolong oleh Allah gitu. Pada beberapa kejadian, ya, rencana pembunuhan itu terbukti bahwa Nabi Muhammad itu diselamatkan pada saat mau ditimpa batu, ya, itu diselamatkan karena memang hari itu belum saatnya beliau meninggal. Nah, pada saat 4 tahun setelah pasca peracunan itu ayat yang terakhir sudah keluar bahwa hari ini telah ku sempurnakan Islam sebagai agamamu, tidak ada lagi hutang, sempurna sudah. Adapun kemudian perempuan yang meracuni itu, perkataannya kan harus kita pegang juga bahwa dia bilang bahwa dan ternyata memang benar engkau seorang nabi. Daging tersebut memberi kabar kepadamu bahwa ia beracun. Maka dengarlah wahai nabi bahwa saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan engkau Muhammad benar-benar utusan Tuhan. Ini kan sebuah pernyataan yang seringkali ditutup oleh teman-teman Kristen untuk menyatakan bahwa Nabi Muhammad itu diracun gitu loh. Harusnya kita mempelajarinya secara lengkap gitu. Saya kira demikian Umi, saya turun dulu karena mau maghrib. Mohon maaf Pak Kusnadi, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi diskusi santai. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nih, Mbak Umi, yang mengenai soal demam ini ada juga ulasannya nih, Mbak Umi. Para ulama berbeza pendapat tentang apa yang menyebabkan Nabi wafat. Sebahagian fuqaha kata Nabi wafat bukan sebab racun Khaybar yang berlaku dalam bulan Safar, tapi Nabi wafat kerana Nabi wafat akibat daripada demam biasa. Pendapat yang pertama kata Nabi tak akan mati kerana dibunuh oleh Yahudi, kerana itu akan menyebabkan jatuhnya martabat Nabi, menjejaskan nubuah baginda. Tetapi sebahagian ulama yang lain termasuk Al-Syekh Al-Mubarakfuri dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum, dia kata tak, berdasarkan riwayat yang sahih termasuk dalam sahih Bukhari dan sebagainya, mengatakan bahawa Nabi wafat kerana racun Khaybar. Nah, Kang Kusnadi, di situ bisa didengar nggak kalau Rasulullah itu tidak akan wafat di tangan Yahudi? Iya, memang itulah perdebatannya. Karena gini, secara logika daripada teman Islam ini, bahwa nggak mungkin dia sampai mati dibunuh oleh orang Yahudi. Nah, itu dasar pemikirannya gitu, Umi. Iya. Jadi artinya mereka punya dua pendapat. Yang satu pendapat adalah mati karena demam, yang kedua mati diracun. Nabi Muhammad pun mereka bunuh. Diundanglah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke kampung Yahudi Khaybar. Datang Fatimah. Muhammad, kamu suka makan daging kambing? Ya. Bagian mananya? Bagian kaki, bagian depan. Dimasukkan mereka racun sebanyak-banyak racun ke dalam kaki bagian depan. Dimakan Nabi. Begitu Nabi datang Jibril ngasih tahu, muntahkan ya Muhammad. Dimuntahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi sempat tertelan sedikit. Tahun 7 Nabi diracun, tahun 8, tahun 9, tahun 10, tahun 11, 3 tahun 3 bulan bersarang racun itu di dalam. Nabi cerita ke Aisyah, hai Aisyah, masih terasa sisa-sisa racun Yahudi. Sahabat Nabi yang makan di sebelah mati kontan, mati syahid. Mereka ingin meracun Nabi SAW. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa kali mereka mau membunuh Nabi Muhammad? Ditanya mereka lah. Begitu Nabi datang mereka tanya, Muhammad mau makan apa?
Daging paling suka makan apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam paling suka makan daging kambing kaki bagian depan. Jadi ditanya mereka lah, wahai Rasul Muhammad, ya, kamu mau makan daging apa? Daging kambing bagian depan. Ya, dikasih mereka lah daging kambing bagian depan, dimasukkan Nabi ke dalam mulutnya. Datang Jibril alaihi salam mengatakan, ya Muhammad, itu daging kambing ada racunnya. Langsung dimuntahkan Nabi SAW, tapi tertelan satu teguk masukkan. Makanya waktu Nabi menjelang meninggal, dia katakan kepada Sayyidatuna Aisyah, masih terasa sisa-sisa racun di Khaybar waktu mereka memasukkan racun ke dalam daging kambing. Mereka racun Nabi SAW. Sakit Rasulullah SAW semakin parah, lalu kemudian kata Nabi kepada Aisyah, apa kata dia? Ya Aisyah, wahai Aisyah, ma'azalu ajidu alamat ta'am, terasa di dalam sakitnya makanan yang kumakan waktu di Khaybar. Ini dalil bahwa dia mati diracun. Yang meracunnya adalah Zainab, istri Salam bin Mishkam. Aisyah, aku merasakan sakitnya. Sampai hari ini kurasakan. Fahadha awan, inilah masanya. Wajadtu inqita'a abhuri, aku merasakan terputusnya uratku disebabkan oleh racun itu. Terputus uratku disebabkan oleh racun itu. Lalu kemudian ditutupkan kain penutup ke wajah Nabi. Ketika dia pingsan, ditutup kain ke wajahnya. Ketika dia sadar, dibukakannya kain penutup itu. Ini ya kitab-kitab ini kita lihat di kitab-kitab Syiah ya. Riwayat Kalau pertama, ini Syiah, berarti Ustadz Abdul Somad itu Syiah dong. Sebentar dulu. Ini sebentar. Dari riwayat ini ada juga dari Sunni. Sebentar. Riwayat pertama, Imam Sadiq bersabda, karena Nabi Shallallahu menyukai daging kaki depan kambing, seorang wanita Yahudi dengan berbekal informasi ini membubuhkan racun pada bagian kambing ini. Dalam riwayat ini ditegaskan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diracun, namun tidak disebutkan bahwa apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sahid lantaran racun ini. Ya kan, tidak dijelaskan. Kemudian riwayat yang kedua, Imam Sadiq alaihissalam bersabda, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perang Khaybar keracunan, dan tatkala beliau wafat bersabda bahwa potongan daging yang beliau santap, bahwa potongan daging yang yang beliau santap tatkala di Khaybar ini mengoyak dadaku, dan tiada nabi dan khalifah nabi kecuali mereka syahid meninggalkan dunia ini. Itu yang keracunan pada saat itu Nabi juga merasakan panas. Nah, terus dalam riwayat ini di samping ditegaskan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keracunan dan kesahidan, beliau akibat racun juga menyebutkan kaidah universal bahwa kematian seluruh nabi para wasi ini diakhiri dengan syahadah. Nah, terus dan tidak satu pun dari mereka meninggalkan dunia ini dengan wajar. Terdapat riwayat-riwayat yang menguatkan kaidah universal. Kebanyakan ulama Syiah dengan memanfaatkan kaidah universal ini sehingga tidak merasa perlu lagi mencari dan menelusuri satu demi satu riwayat yang berkaitan dengan syahadah para maksum alaihi salam. Atas dasar ini, kendati tidak ditujukan dalil kokoh atas kesahidan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun kita kembali dapat meyakini bahwa wafatnya Rasulullah bukanlah kematian yang wajar. Itu dari kitab Syiah ya, tapi dari kitab Sunni dalam masalah ini tidak hanya Syiah yang meyakini ihwal kesahidan Rasulullah, namun terdapat banyak riwayat dalam kitab-kitab Sahih Sunni dan kitab lainnya yang menegaskan masalah ini. Di mana sebagai contoh kami akan menyebut dua riwayat ya. Misalkan riwayat pertama dari kitab paling standar Sunni dinukil bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sakitnya berujung pada wafatnya, yaitu beliau bersabda kepada Aisyah, aku senantiasa merasakan sakit pada badanku akibat memakan racun yang aku santap di Khaybar. Ini dan kini nampaknya tiba saatnya racun tersebut mengakhiri hidupku. Masalah ini juga dijelaskan pada sunnah Dairami. Di samping itu dalam kitab ini disebutkan kesahihan
sebagai sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akibat santapan makan racun tersebut. Riwayat kedua, Ahmad bin Hanbal dalam Musnadnya mengisahkan sebuah peristiwa di mana sebagai kelanjutan dari peristiwa ini, seorang wanita bernama Ummu Mubashir di mana putranya syahid karena menyantap makanan beracun di samping Rasulullah. Pada hari sakitnya Rasulullah, sang ibu datang membesuknya dan mengungkapkan bahwa kemungkinan besar penyakit Anda bersumber dari makanan beracun yang membuat para syahid lantaran menyantap makanan tersebut. Rasulullah bersabda bahwa saya tidak melihat alasan lain dari sakitku kecuali karena keracunan dan nampaknya racun tersebut yang akan mengakhiri hidupku. Nih, Alama Majlisi dengan menukil sebuah riwayat kurang lebih serupa dengan riwayat ini, bahwa atas alasan ini kaum muslimin meyakininya di samping keutamaan kenabian yang menuntun mereka kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka juga yakin bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meraih kemenangan dengan syahadah. Riwayat ketiga, Muhammad bin Sa'ad yang merupakan salah seorang sarjanawan tertua kaum muslimin menuturkan bahwa peristiwa keracunan Rasulullah tatkala Rasulullah menaklukkan Khaybar dan kondisi kembali pada kondisi normal. Seorang wanita Yahudi bernama Zainab yang merupakan kemenakan dari Mihrab yang tewas pada peperangan Khaybar. Wanita tersebut di sana sini mencari tahu bahwa daging kambing yang mana paling digemari oleh Rasulullah. Dan wanita tersebut mendengar jawaban bahwa Nabi paling menyukai kedua paha bagian depan. Kemudian wanita tersebut memotong seekor kambing. Nah, ini jalan ceritanya. Bentar. Tidak lama berselang Rasulullah pun berseru, tahan, nampaknya kambing ini telah dibubuhi racun. Kemudian pengarang kitab menyimpulkan bahwa kesyahidan Nabi lantaran memakan racun. Kesyahidan Nabi dengan demikian dari keseluruhan riwayat ini dinukil dari kitab Syiah dan Sunni menguatkan teori tentang kesahihan dan Nabi akibat racun, di mana hampir seluruh riwayat ini di masa keracunan dijelaskan bersama dengan perang Khaybar yang dilakukan oleh seorang wanita Yahudi. Namun tentu saja terdapat sebagian riwayat lemah menjelaskan bagaimana Nabi syahid dan faktor kesedihan beliau. Riwayat-riwayat semacam ini tidak tersedia di dalam kitab-kitab standar, dan atas alasan ini riwayat-riwayat tersebut tidak dapat dijadikan sandaran. Nah, riwayat itu tidak dapat dijadikan sandaran. Namun dengan adanya riwayat semacam ini, harus kita ketahui bahwa masalah kesyahidan Nabi Sallallahu bukan merupakan usuluddin atau hal-hal yang gamblang tentang sehingga harus diyakini dan dinamai, dan pengingkaran terdapat. Nah, ini jadi udah jelas ya. Ini dikatakan di sini periwayatan itu tidak dapat dijadikan sandaran. Ini udah jelas ya, kitab yang dari Syiah ya, dari Syiah juga ada sebagian dari Sunni tentang cerita atau kisah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini wafat karena keracunan, ini tidak dapat dijadikan sandaran. Umi, saya pernah baca ya, kalau Syiah itu malah mempercayai bahwa Nabi itu diracun oleh Hafsah dan Aisyah. Benar nggak? Enggak. Oh iya, ada cerita ini itu Syiah, tentang Syiah. Ya. Tapi itu tidak benar ya, makanya tidak benar itu dikatakan mengenai masalah Nabi dan Nabi wafat karena keracunan ini juga, kalau misalkan sumbernya dari Syiah dan ada sebagian dari Sunni, itu tidak dapat dijadikan sandaran. Nah, dengan adanya, ini karena apakah mungkin insan yang diagungkan oleh ilahi ini syahid atau wafat secara tidak wajar seperti itu? Bahwa Rasulullah ini sudah jelas derajat dan kedudukannya sangat tinggi dan unggul daripada syahid yang biasa, begitu loh. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran pertama menjelaskan kedudukan para nabi ini lebih tinggi dari kedudukan para syuhada. Kedua syuhada juga mengorbankan jiwanya di jalan ketaatan kepada Allah. Dan Rasulullah, mereka meraih kedudukan dan kedekatan di sisi Allah. Itu karena mereka meninggikan derajat Rasulullah. Wafat dalam keadaan derajat Rasul
meninggikan derajat Rasulullah. Nah sekarang apa yang terjadi? Sahidnya Rasulullah, kalau misalkan itu akibat memakan daging yang sudah beracun, itu sesuatu yang tidak mungkin. Makanya di sini dikatakan bahwa penjelasan-penjelasan dari kitab-kitab Syiah dan ada sebagian dari Sunni itu tidak dapat dijadikan sandaran. Karena tidak mungkin seseorang yang begitu diagungkan, dimuliakan oleh Allah, sehingga Allah menutup pintu surganya untuk siapapun kecuali setelah Rasulullah menginjakkan kakinya di surga, maka surga akan dibukakan. Apakah mungkin Rasulullah ini tidak ditolong oleh Allah hanya karena percobaan pembunuhan itu? Dan sudah dijanjikan bahwa Rasulullah itu tidak akan mati di tangan Yahudi. Jadi kalau gitu pendapat Mbak Umi tentang Abdul Somad bagaimana? Sudah Umi katakan tadi, kisah tentang periwayatan itu memang ada karena memang pernah terjadi. Ya kan? Kalaupun Ya, maksudnya kenapa Abdul Somad mengangkat kisah ini? Justru bukan malah mengatakan seperti Mbak Umi sampaikan, tapi dia berbicara tentang soal Nabi mati diracun. Ada kan videonya kan? bukan soal Nabi mati karena diracun, bukan. Tetapi itu ada proses yang Umi pernah nonton videonya, karena itu ada proses ya yang tadi dikatakan di sini, ada proses selama 4 tahun itu. Kemungkinan itu karena ada racun, dan itu sah-sah saja. Tapi kalau kita kembalikan dengan menggunakan nalar dan logika kita, ya kan? Kita gunakan nalar dan logika kita. Masa ini kemungkinan, Mbak Umi? Maksudnya tadi di sini sudah dijelaskan itu tidak dapat dijadikan sebagai sandaran. Ini dari, kan Umi sudah katakan ada dari kitab-kitab Syiah, tapi ada juga sebagian dari Sunni yang menjelaskan sedemikian rupa, tapi ini tidak dapat dijadikan sandaran. Karena apa? Karena tidak ada ditemukan di dalam Al-Quran satu ayat pun yang menyatakan bahwa Rasulullah wafat karena diracun. Tetapi justru lebih banyak yang menyatakan kalau Rasulullah wafat karena sakit. Dan wallahu alam sakit ini, ya kan? Wallahu alam sakit ini apakah itu akibat keracunan dulunya? Yang pasti Rasulullah wafat itu akibat karena sakit demam tinggi. Nah ini penyebab demam tinggi itu wallahu alam. Apakah ini sisa-sisa dari racun, ataukah mungkin dari sakit seperti halnya biasa, manusia biasa? Karena kalau kita berpikir dari sisa-sisa racun itu ya itu kecil kemungkinan, makanya tidak dapat dijadikan sandaran. Karena kalau misalkan ada sisa-sisa sampai dengan 4 tahun masih ada sisa-sisa, itu otomatis selama 40 tahun itu juga seharusnya Rasulullah merasakan hal yang sama, seperti nadinya merasa terpotong, tenggorokannya panas. Harusnya selama 4 tahun itu Rasulullah juga merasakan hal yang sama, merasakan penderitaan yang sama. Tetapi apa yang terjadi dengan Rasulullah selama 4 tahun itu? Rasulullah itu normal-normal saja, bisa melakukan rutinitas yang normal, memimpin perang, ya kan, berdakwah, melakukan jemaah, melakukan ibadah haji yang terakhir. Nah seperti itu. Jadi sebetulnya di antara kedua pemikiran ini sebetulnya tidak ada permasalahan, karena memang pernah terjadi. Karena memang kisah percobaan pembunuhan terhadap Rasulullah ini pernah terjadi. Jadi tidak ada yang salah. Makanya kenapa umat Islam tidak menjadikan ini satu permasalahan? Enggak. Karena memang proses peristiwa peracunan itu pernah terjadi. Nah ini kalau misalkan Kang Kusnadi terus pengennya Rasulullah itu mati ya karena racun, itu tidak bisa menekankan seperti itu. Kalau misalkan memang seharusnya ada ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa Rasulullah yang menguatkan Rasulullah ini mati benar-benar karena racun. Tetapi ini yang dibawa di sini adalah penafsiran atau hadis-hadis yang diriwayatkan begitu kan. Jadi artinya mau siapapun menyatakan bahwa Rasulullah mungkin ini proses kematiannya karena sakit demam selama 13 sampai 14 hari ini, akibatnya mungkin dari waktu
beliau pernah kena racun seperti itu, atau mungkin saja memang ini adalah sakit yang benar-benar sakit demam tinggi, itu tidak menjadi masalah. Ya, wafat dengan cara apapun tetap syahid kalau Rasulullah. Bukan hanya wafat karena memakan daging kambing yang beracun ataupun karena sakit, lantas ini karena sakit tidak syahid, nggak bisa kayak begitu. Dengan kesahidan Rasulullah. Nah, seperti itu. Jadi tidak lantas karena ini demam tinggi karena dulunya pernah diracun, tidak lantas Rasulullah mati terkutuk. Ya, mati terkutuk seperti yang mati di kayu salib itu enggak kayak begitu, tetap syahid, tetap mati atau wafat di jalan Allah. Oke, jadi nggak masalah gitu ya. Nggak ada masalah sama sekali. Ya oke. Saya juga tidak mempermasalahkan kok. Cuman saya hanya menyampaikan bahwa ada kisah tentang itu. Ada. Ya, kalau memang itu ada. Diterima, ya kan sekarang gini ada. masalahnya. Bukan dari tadi kan Rumi mengatakan memang ada kisah tentang percobaan pembunuhan Rasulullah oleh wanita Yahudi, itu memang ada. Oh, ya udah. Tetapi Kalau memang ada ya sudah. Walaupun ini ada pandangan kemungkinan ini akibat dari sisa-sisa racun, itu boleh-boleh saja. Tapi ada juga yang berpendapat, oh enggak, ini Rasulullah wafatnya karena demam tinggi selama sekian hari setelah melakukan haji terakhir. Itu tidak apa-apa, dan kita tidak pernah mempermasalahkan itu. Karena yang terpenting bagi umat Islam bahwa Rasulullah wafat dalam keadaan syahid seperti itu. Pernah disinggung juga oleh Pak Jibrahim. Kalau ini dikaitkan kepada ayat Quran, nah ini baru masalah, Mbak Umi. Yang Betul. disebut tadi di Al-Haqqah ayat 44 katanya. Bukan itu. Nah, itu baru itu terkait masalah itu bukan terkait masalah. Memang ada di ayat Al-Quran yang berbicara tentang bahwa Rasulullah dianggap berbohong. Sebentar ya, Umi cari dulu. Lalu akhirnya bentar ya, Umi cari dulu. Bang Jibrahim masih monitor nggak? Nah, ini Mbak Umi. Al-Haqqah 44. Mana sih? Nih. Dan sekiranya dia dalam kurung Muhammad mengada-ngadakan sebagian perkataan atas kami, pasti kami pegang dia pada tangan kanannya, kemudian kami potong pembuluh jantungnya. Nah, ini karena pada saat kematian itu dia mengatakan bahwa sepertinya urat jantungnya terputus. Oke, dari mulai ayat 44 ya, seandainya. Mana Kang Kusa, ditolong buka dulu. Tadi ya. Nih. Dari mulai ayat 44, dan sekiranya dia Muhammad mengada-ngada sebagian perkataan atas nama kami, ya kan? Ini tafsirnya seperti ini. Seandainya dia mengada-ngada, yakni Nabi Muhammad, sebagian perkataan atas nama kami, seumpama dia mengatakan dari kami, padahal kami tidak pernah mengatakannya. Nah, ini dari Ibnu Katsir. Seandainya dia mengadakan sebagian perkataan atas kami, yakni Muhammad SAW, jika saja dia seperti yang mereka tuduhkan, yakni mengadakan kedustaan atas nama kami, sehingga dia memberikan tambahan atau penguraan daripada risalah tersebut, atau dia mengatakan sesuatu yang berasal dari dirinya sendiri lalu menisbatkannya kepada kami, sedangkan kami tidak pernah mengatakannya, pasti kami menyegerakan siksaan untuknya. Nah, seperti itu tafsirnya. Itu ayat 44. Sekarang ayat ke-45-nya. Pasti kami pegang dia dengan tangan kanannya. Nah, ini dari Ibnu Katsir. Oleh karena itu Allah berfirman, niscaya kami benar-benar akan siksa dia tangan kanannya. Ada yang berpendapat bahwa artinya adalah kami akan membalaknya dengan tangan kanan, karena tangan kanan itu mempunyai kekuatan lebih dahsyat. Dan tidak juga yang berpendapat, ya ini niscaya kami akan pegang tangan kanannya. Jadi terus ayat keberapa lagi? Ya, ayat 46. Coba 46-nya. Kemudian kami potong pembuluh jantungnya, ini ya, yang ini ya, yang sakral ini ya. Kemudian kami Nah, ini dari Ibnu Katsir.
Dan kami benar-benar potong urat tali jantungnya. Ibnu Abbas mengatakan yaitu urat jantung, yakni suatu urat di mana jantung bergantung padanya. Nah, seperti itu. Pada kedua ayat ini ditegaskan lagi kekuasaan Allah terhadap makhluknya. Seandainya Allah ingin melakukan sesuatu kepada hambanya, tidak seorang pun yang dapat menghalanginya. Sekalipun tindakan itu adalah tindakan yang menentukan hidup matinya seseorang, seperti tindakan memutuskan urat nadi jantungnya yang berakibat kematian. Demikian pula kepada Nabi Muhammad, seandainya dia berdusta terhadap Allah, lalu Allah akan marah kepadanya dan menghukumnya dengan hukuman mati, yaitu dengan memutus pembuluh darahnya. Tak ada seorang pun yang dapat menghalanginya dari melaksanakan hukuman itu. Jadi ini tidak ada kaitannya sebetulnya. Tidak ada kaitan dengan kematian Rasulullah karena diracun. Jadi Umi. sebentar. Jadi ayat ini menyatakan tentang kalau misalkan Nabi Muhammad berbuat bohong mengatasnamakan Allah, maka Allah akan mematikannya seperti halnya orang yang memotong urat tali jantung. Tidak ada kaitannya dengan cerita atau kisah tentang Rasulullah. Dan ini yang sering, justru ayat ini yang sering dikait-kaitkan oleh umat Kristen, ya, bahwa Rasulullah itu mati keracunan, seperti nadinya terputus, dikaitkanlah dengan ayat ini. Sebetulnya tidak ada hubungannya, karena ayat ini menjelaskan tentang jika Rasulullah berbohong. Jika Rasulullah berbohong, kata Allah akan dilakukan hal-hal yang demikian. Ini seringkali digunakan oleh umat Kristen yang menginginkan bahwa Rasulullah wafat karena diracun ini, karena ada perkataan seolah-olah rasanya nadiku terputus, seolah-olah tenggorokanku terbakar. Nah, seperti itu kan. Nah, ini dikaitkanlah dengan ayat itu. Sebetulnya tidak terkorelasi sama sekali, karena peristiwa Rasulullah wafat karena diracun tidak ada sama sekali di dalam Al-Quran. Seperti itu loh, Kang Kuskus. Kang Kus, sebentar, Umi bikin dulu minum ya, ini karena udah lumayan tenggorokannya rada pedih. Sebentar, mungkin Kang Kian Santang, Bang Ibrahim atau Bang Ryan sudah masuk lagi, sudah monitor lagi. Masih pada sholat kayaknya. Kang Kus, sebentar ya.